Di hari pernikahannya yang suci, dada wanita itu dirobek tanpa ampun oleh suaminya sendiri. Pria itu merampas paksa inti emasnya, sumber dari segala kekuatan agungnya. Semua hanya demi ambisi sang suami menuju keabadian. Dia, sang penguasa dunia kultivasi, gugur dengan sangat tragis. Harapannya untuk hidup telah lama hancur. Namun berkat keajaiban putaran roda takdir, dia terlahir kembali di dalam tubuh mungil seorang putri kerajaan. Akan tetapi, lelucon kejam takdir belumlah usai. Dibuang ke istana terabaikan sejak lahir. Sang raja ternyata berencana mengorbankan jiwanya demi memperpanjang usia sang pangeran. Pasalnya, saudara laki-lakinya itu, sang pewaris tunggal tahta kerajaan, terlahir dengan sebuah kutukan mematikan, takkan hidup melewati usia 16 tahun. Hanya pengorbanan jiwanya lah yang mampu mematahkan kutukan kelam itu. Karena terlahir dengan sepasang netra merah darah, dia dianggap pertanda buruk yang akan membawa malapetaka bagi pangeran. Ayahnya yang berdarah dingin bisa membunuhnya kapanpun. Dan dia juga harus menghadapi adik laki-lakinya yang sangat manja dan suka mendominasi. Tapi untuk bertahan hidup, misi utamanya adalah meluluhkan hati beku sang ayah. Di bulan ketiganya di dunia baru ini, sebuah percikan api perapian tiba-tiba menyulut ranjang kecilnya. Yang bisa dia lakukan hanyalah menangis keras. Sangat berharap akan ada seseorang yang datang menyelamatkannya. Saat kobaran api semakin membesar, dia menolak untuk sekadar menunggu ajal. Dia menjulurkan tangan mungilnya. Saksikanlah kekuatan ledakan es milikku. Sialnya dia lupa. Di dalam tubuh bayi yang sangat lemah ini, sisa kekuatan dari kehidupan masa lalunya telah benar-benar sirna. Tepat saat keputusasaan mulai menelannya, pintu istananya yang usang didobrak dengan keras. Sesosok pria tampan muncul dari balik pintu. Itu adalah Levi, sang kepala pelayan. Dia melihat box bayi yang terbakar lalu tersentak kaget. Apa yang sebenarnya terjadi? Bagaimana ini bisa terbakar? Dengan sigap dia mengibaskan tangannya, merapalkan sihir es yang dalam sekejap membekukan kobaran api. Kemudian kekuatan misterius mengangkat tubuh mungilnya, melayang di udara dan membawanya ke pelukan Levi. Melihat sang putri mumio tidak terluka sedikit pun, dia akhirnya bisa menghela napas panjang dengan sangat lega. Dua pelayan bersujud di lantai, memohon ampunan dengan gemetar. Levi menatap mereka dengan tatapan membunuh. Kalian berani meninggalkan yang mulia sendirian hanya demi bermalas-malasan. Mulai besok, kalian dihukum menjaga tungku perapian. Karena kalian sangat takut kedinginan, kalian bisa membusuk di ruang bawah tanah itu selamanya. Setelah titah mengerikan itu dijatuhkan, para penjaga langsung menyeret kedua pelayan tak berguna itu. Levi pernah menerima kebaikan yang sangat besar dari ibunda Elsa, itulah sebabnya dia selalu menjaganya dengan sepenuh hati. Meski terlihat sangat dingin, pria itu adalah satu-satunya orang kepercayaannya. Mengingat rentetan kesialan yang menimpanya, dia bersumpah di kehidupan ini dia akan menggunakan seluruh kecerdasannya untuk kembali naik ke puncak kekuasaan absolut. Syukurlah ingatan dari kehidupan masa lalunya masih tersisa. Jika dia bisa berkultivasi dan mengembalikan sebagian kecil kekuatannya, dia pasti bisa kabur dari neraka ini. Dia pun mencoba bermeditasi, namun hanya bertahan selama 5 detik sebelum tubuh bayi mungilnya kalah oleh rasa kantuk. Ketika terbangun, dia menyadari sebuah kenyataan yang amat mengerikan. Dunia ini sama sekali tak memiliki energi spiritual. Dia pun menangis keras karena frustrasi. Tanpa energi spiritual berarti tidak ada kultivasi. Dan tanpa kultivasi berarti tidak akan pernah ada jalan untuk melarikan diri. Yang bisa dia lakukan hanyalah menyalurkan kesedihannya dengan meminum susu sebanyak-banyaknya. Mungkin jika tumbuh lebih cepat, dia bisa segera menyingkirkan ayah monster yang tak berhati itu. Dan begitulah Elsa dengan tenang berhasil melewati 5 tahun kedamaian. Suatu hari dia pergi ke taman dan menyadari bahwa di sini pun tak ada energi spiritual. Tapi dia tetap ingin mencoba alkimia. Bagaimana jika keajaiban itu benar-benar ada? Dia tak sengaja mendengar dua pelayan berbisik tentang kekejaman ayahnya yang berdarah dingin. Dan badai gelap seketika menyelimuti pikiran kecilnya. Aku harus segera menghindari iblis haus darah itu, apapun yang terjadi. Namun di saat yang sama, sang raja dikawal ketat oleh pasukannya mulai melangkah menuju istananya yang terabaikan. Di taman itu, sang putri tiba-tiba menemukan sebuah tanaman spiritual. Percikan harapan menyala terang di dalam dadanya. Dia bertekad untuk mempraktikkan alkimia. Rentangan tangan mungilnya mencoba meraih benda itu. Pipi gembulnya tergencet pagar besi, namun tangannya tetap tak sampai.
Tak ada pilihan lain selain menyelipkan tubuh kecilnya secara paksa melewati celah jeruji besi penyiksa itu. Yang tidak dia ketahui, taman ini adalah zona terlarang mutlak milik ayahnya. Siapapun yang berani melanggar akan dieksekusi mati tanpa ada pengecualian. Saat memetik tanaman spiritual itu dengan penuh kegembiraan, netra merah darahnya tiba-tiba membelalak sangat lebar. Sesosok bayangan mengancam muncul ke permukaan. Itu adalah ayahnya yang berdarah dingin. Sang raja juga menyadari kehadirannya, tatapan membunuhnya langsung terkunci padanya. Membuat rahang Elsa jatuh karena ketakutan yang mencekam jiwa. Hanya dengan satu ayunan tangan, sebuah kekuatan misterius menarik tubuh mungilnya melayang di udara langsung menuju cengkeraman sang raja. Sang raja menatap tajam netra merah darahnya dan akhirnya menyadari siapa gadis kecil itu, putri yang telah dibuangnya. Rasa takut langsung meremas erat jantung Elsa. Benar, ini ayahku, Ozel. Dia menatap tajam ke bawah dengan aura yang sangat mengintimidasi. Apakah kau yang berani memetik semua bunga ini? Elsa balas menatap dengan netra semerah darahnya. Habislah sudah, semuanya telah berakhir. Aku pasti akan dibunuh. Lalu dia tersenyum sangat manis dan dengan lembut menyentuh kaki ayahnya. Ayah, tidak boleh mengintip tanpa izinku ya. Mengerti. Gadis kecil itu lalu berlari dengan lincah menyembunyikan dirinya di balik semak bunga di dekatnya. Tingkah laku aneh ini membuat sang raja terdiam dalam kebingungan absolut. Tepat pada saat itu Levi muncul memohon agar raja tidak menghukum Elsa dan siap menanggung seluruh akibatnya. Kilatan cahaya sedingin es berkelebat tajam di sepasang mata sang raja. Pada detik yang menegangkan itu Elsa kembali membawa sebuah mahkota bunga. Ini hadiah sambutan untuk ayah. Mendengar panggilan manis itu, sepercik emosi manusia melintasi tatapan beku Ozel. Elsa berlari mendekat dan memeluk erat kaki ayahnya, tersenyum ceria. Padahal Levi di belakangnya sudah berkeringat dingin, sangat mengkhawatirkan nyawa sang putri. Ozel menatap dingin mahkota bunga di tangannya. Anak perempuan sungguh merepotkan, selalu saja merajut hal-hal tak berguna. Wajah gadis kecil itu datar, namun batinnya menggeram kesal menahan amarah yang meledak. Tangan besar pria itu terulur, membuat tubuh Elsa bergetar hebat. Sebuah tamparan? Tidak, jari kekar itu hanya menyingkirkan sehelai daun dari rambutnya. Berantakan sekali, kau sama sekali tidak mencerminkan keanggunan seorang putri. Padahal itu hanya alasan klise untuk menyuruhnya segera membersihkan diri. Sang raja berbalik pergi, baru saja ia bernapas lega, titah dingin itu mengudara tanpa menoleh. Bawa anak ini ke istanaku besok. Titah mutlak itu menyambar Elsa dan Levi bagaikan petir di siang bolong. Jantungnya berdegup kencang, diliputi kepanikan. Ayah iblisnya ini ternyata takkan pernah melepaskannya begitu saja. Keesokan harinya Levi mengantar Elsa menuju istana utama. Takdir mematikan ini tak mungkin lagi bisa dihindari. Menyusuri lorong panjang itu, kenangan Levi akan ibunda Elsa kembali mengalir. Ia berbisik. Ibunya adalah wanita tangguh dan pemberani, mawar paling menawan di seluruh istana. Meski mawar itu telah layu, ia meninggalkan benih keajaiban. Dan Elsa adalah benih harapan itu. Kata-kata hangat Levi sukses memantik kembali keberaniannya. Apapun rintangannya, ia harus bertahan. Sang ayah tiran telah menanti, menatap tajam dengan raut sedingin es saat melihat Levi menggendong Elsa. Sudah sebesar ini, masih tak bisa berjalan sendiri. Elsa lekas melompat turun. Aku sangat merindukan ayah, makanya aku minta digendong. Kaki Levi panjang, jadi langkahnya sangat cepat. Gadis itu langsung berlari memeluk kaki ayahnya. Tapi ternyata kaki ayah jauh lebih panjang. Serangan sanjungan manis pun diluncurkan tanpa ampun. Levi menunduk hormat, mengingatkan jadwal kelas malam Elsa dan memohon izin untuk pamit lebih awal. Aura sang raja mendadak pekat mengancam. Kau berani memerintahku? Untunglah Elsa segera menyela. Ayah, jangan marah. Levi bilang aku harus rajin belajar agar bisa sehebat dirimu. Mulut sang tiran langsung bungkam. Tanpa sepatah kata, ia menuntun Elsa menuju ruang perjamuan. Elsa diam-diam menatap pria di hadapannya. Secara fisik ia luar biasa tampan. Tiba-tiba suara berat Ozel memecah keheningan. Kau tahu makna di balik mahkota bunga yang kau berikan kemarin? Mana mungkin bocah kecil sepertinya paham bahasa bunga rumit begitu? Menatap pelayan menyajikan deretan hidangan penutup manis ke hadapan ayahnya, Elsa akhirnya menyadari sesuatu yang mengerikan. Inilah hukuman mutlaknya. Pria itu sengaja makan sendirian di depan putrinya. Di mana letak hati nuraninya?
Dengan raut wajah sedingin Gletser, sang ayah justru mengisahkan legenda dewa Zeus dan sepasang putra kembarnya. Saat sang adik tewas mengenaskan, sang kakak memohon nyawanya dikembalikan. Namun bayarannya adalah mengorbankan nyawanya sendiri sebagai tumbal. Ozel menuntut jawabannya. Elsa sangat paham, sang ayah tiran hanya ingin ia bertindak bodoh dan menyerahkan nyawanya secara sukarela untuk si kembar. Ia menarik senyum terpaksanya. Jika Zeus sehebat ayahku, ia pasti memiliki kekuatan mutlak untuk melindungi kedua anaknya. Hanya orang bodoh yang menjawab jujur jebakan itu. Aku akan menyelamatkan sang kakak maupun adiknya. Mode sanjungan tingkat dewa kembali diaktifkan. Hujan pujian manis itu pun sukses memadamkan bara krisis maut barusan. Saat ia hendak bernapas lega meninggalkan istana, sesosok bayangan muncul. Elsa menoleh mendapati seorang anak laki-laki bertengger angkuh di atas patung singa batu. Dia adalah saudara kembarnya, Oyus. Jadi, kau gadis rendahan yang akan dijadikan tumbal persembahan untukku? Awan badai seketika bergulung di atas kepala Elsa. Sialan, lolos dari singa tua, kini malah dicegat anak singa gila. Buk! Baling-baling bambu mendarat telak di kepalanya. Sang pangeran tertawa puas, bersikap arogan sebagai pewaris tunggal sekaligus korban kutukan yang selalu dimanja. Ia selalu menjadi permata paling berharga bagi raja. Tentu saja, seiring waktu, Oyus tumbuh menjadi penguasa cilik yang luar biasa manja. Dengan sangat enggan Elsa memberi salam hormat, namun saudara kembarnya itu justru bertingkah sangat menyebalkan. Ia mencubit dan menarik pipi Elsa seenaknya. Oyus! Sebuah teriakan wanita memecah penyiksaan itu. Sosok bangsawan bergaun mewah melangkah maju. Itulah sang Grand Duchess Hesa. Elsa bergegas membungkuk hormat, tapi wanita arogan itu hanya menatap Oyus tanpa sudi meliriknya sedikit pun. Saat Elsa hendak diam-diam kabur, Oyus menahannya. Bocah iblis itu seenaknya memerintahkan Elsa merangkak dan menjadi kuda tunggangannya. Rahang Elsa nyaris jatuh. Jika ia tunduk pada penindasan ini, sang pangeran pasti akan menuntut hal yang jauh lebih gila. Wajah Duchess menegang mengancam. Jika raja tahu kau membuat pangeran kecewa, kau pasti paham bayaran nyawa yang menantimu. Bangsawan ini tampak anggun namun lidahnya berlapis bisa mematikan. Tanpa ragu Elsa langsung menyambar tangan kecil Oyus. Ikutlah bersamaku. Mengabaikan teriakan murka sang Duchess, kedua bocah kembar itu langsung menghilang menembus taman. Wajah Duchess pucat pasti menahan murka. Jika terjadi sesuatu pada Oyus, nyawamu taruhannya. Sementara itu Elsa menyeret kakaknya ke taman lalu mengeluarkan sehelai sapu tangan. Benda itu dilempar ke udara, meledak menjadi ribuan kupu-kupu cahaya yang menari indah. Oyus terpaku memandang keajaiban visual itu. Sebagai pewaris terkutuk, nyawanya hanya ditopang oleh sihir para penyihir agung demi menentang takdir kematian. Bayarannya, ia dilarang keras mempelajari seni sihir. Larangan mutlak dari raja itulah yang justru menciptakan obsesi buta di dalam hatinya. Senyum licik menghiasi wajah Elsa. Trik sulap murahan sudah cukup untuk mempermainkan mangsa kecilnya ini. Osius tiba-tiba menggenggam erat tangannya. Kakak, ajari aku sihir. Jantung Elsa nyaris copot mendengar panggilan kakak itu. Insting penipu Elsa seketika bangkit sepenuhnya. Mau menguasai sihir? Berlarilah 3 keliling taman ini. Tunjukkan padaku seberapa besar tekadmu. Osius yang terlalu polos tanpa ragu sedetik pun langsung berlari sekuat tenaga layaknya orang bodoh. Sebelum pergi ia berpesan tajam. Temui aku setelah selesai dan rahasiakan sihir ini dari siapapun di dunia. Saat ia hendak beranjak, sang Grand Duchess muncul. Melihat Osius ambruk di tanah, ia berlari dengan panik. Astaga, apa yang terjadi padamu? Osius terengah-engah mencari udara. Kakak bilang jika aku berlari 3 keliling, dia akan mengajariku. Teringat peringatan tajam kakaknya, ia buru-buru mengubah kebohongannya. Hanya lomba lari biasa. Kembali ke istana, sang Duchess memeluk Osius yang kelelahan, sementara wajahnya menggelap penuh aura membunuh. Bocah licik itu, dia jelas-jelas menipu Osius kesayanganku. Akan kubuat dia membayar mahal perbuatannya nanti. Teko ini bukan sekadar teko biasa, begitu pula sang gadis mungil, di balik kepolosannya tersembunyi rahasia yang jauh dari kata sederhana. Dia mencoba meracik pil ilahi menggunakan teko dan tanaman herbal paling biasa, namun pada akhirnya kegagalan pahit yang ia telan. Demi lolos dari kutukan pengorbanan ayah kandungnya yang kejam, ia diam-diam berlatih alkimia tiap malam. Namun jalan itu seolah menemui kebuntuan.
Memikirkan nasib kelamnya, hati Tuan Putri Elsa hancur berkeping-keping. Tiba-tiba langit menangis menumpahkan badai hujan. Meringkuk kedinginan di sudut gelap, ia menyalakan sebatang korek api. Berharap menemukan secercah kehangatan dari nyala apinya yang kian meredup. Apakah takdirnya akan berakhir tragis seperti korek api ini? Hanya menunggu hari kelam di mana nyawanya akan dikorbankan tanpa ampun. Ia menyalakan korek api terakhirnya, berdoa ada sosok di istana ini yang memberinya secercah harapan hidup. Tiba-tiba kedua mata merahnya terbelalak kaget. Ayahnya, pria yang tak ubahnya iblis berdarah dingin, berdiri di sana. Dengan tatapan kosong ia bertanya, sedang apa Elsa di sana? Ketakutan mencekik lehernya. Aku baru belajar berkebun dari tukang kebun istana. Aku hanya ingin memeriksa tanaman itu. Lalu tiba-tiba terjebak badai hujan ini. Riak emosi aneh menyapu hati sang raja yang membeku. Bukan hanya wajahnya yang mirip. Dia bahkan menyukai hal yang persis sama. Secara naluriah ia mengulurkan tangannya, mendekap tubuh mungil Elsa dan memutuskan untuk membawanya pulang dengan pelukannya sendiri. Seorang pelayan panik dan mengingatkan bahwa para menteri masih menunggu untuk membahas urusan kenegaraan yang sangat mendesak. Sang raja menatapnya tajam, kilat haus darah terpancar dari matanya. Lalu ia terus menggendong Elsa menuju kereta kuda kebesaran. Dengan santai ia mengendalikan elemen air, membentuk payung raksasa untuk menghalau hujan deras. Untuk pertama kalinya, seperti kehangatan kasih sayang ayah menyentuh sanubari Elsa. Dalam perjalanan pulang, tubuh basah kuyupnya menggigil kedinginan. Tiba-tiba sebuah jubah merah kebesaran diselimutkan dengan lembut ke pundaknya. Merasakan sisa kehangatan sang ayah di kain itu, ia buru-buru mengucapkan terima kasih. Namun sang tiran itu sama sekali tidak merespons. Pria itu telah tertidur pulas. Meski ayahnya kejam dan tak berperasaan, tangan mungilnya tanpa sadar terulur, mengusap lembut sisa rintik hujan dari wajahnya. Ia hanya ingin melindungi wajah tampan pria di hadapannya. Petaka terjadi, tangannya penuh jelaga sisa latihan alkimia, dan kini noda hitam itu menempel tebal di pipi sang raja. Rasa ngeri seketika menyengat aliran darahnya. Ya Tuhan, apa yang baru saja kulakukan? Membayangkan murka sang tiran jika terbangun, bulu kuduknya langsung berdiri. Aku pasti akan mati ribuan kali. Dengan panik ia menggosok cetakan tangan hitam itu menggunakan lengan bajunya yang kebesaran. Tiba-tiba sebuah tangan besar mencekram pergelangannya. Sang ayah telah terbangun. Setibanya di istana ia menggendong Elsa turun dari kereta lalu melemparnya pada Levi. Elsa menoleh dengan raut cemas. Ayah, terima kasih banyak telah membawa Elsa pulang dengan selamat. Tanpa ia sadari, kepolosannya telah menanamkan benih kasih sayang di dalam hati sang ayah yang sedingin es batu itu. Tak lama kemudian sang raja menatap cermin. Ingatannya memutar ulang sentuhan lembut Elsa di pipinya. Seulas senyum tipis akhirnya terukir di bibirnya. Keesokan paginya, saat pelayan sedang mengepang rambut merah muda Elsa, seorang pelayan lain mendobrak masuk dengan histeris. Gawat, ini bencana! Kudengar yang mulia jatuh sakit setelah membawamu pulang semalam. Kini para menteri agung mengutus seseorang untuk menuntut pertanggungjawaban darimu. Gadis kecil itu terpaku, ngeri. Apa? Ayah sakit? Di istana kejam ini, jika sang ayah bersin saja, nyawa putrinya bisa melayang. Karena mata merah darahnya, ia selalu dicap sebagai pembawa kutukan kesialan. Saat Elsa mencemaskan ayahnya, penyihir terkuat di kekaisaran mendadak muncul di hadapannya. Mata Elsa terbelalak, kekuatan sebuah negara bertumpu pada para penyihirnya, dan sosok dengan pencapaian paling legendaris adalah sang penyihir agung Khel. Kehadiran sosok sehebat itu hanya demi seorang gadis berusia 5 tahun adalah sesuatu yang sama sekali tak masuk akal. Tar, Kale memetik jarinya dan borgol sihir langsung terwujud, mengunci erat kedua tangan mungilnya. Ia lalu menunjuk Elsa dengan tatapan merendahkan. Aku sangat curiga penyakit sang raja ada kaitannya denganmu. Elsa berbisik dengan gemetar. Yang mulia, hanya masuk angin setelah menerobos hujan bersamaku tadi malam. Biar aku yang menjenguknya. Kale tertawa terbahak-bahak seolah ia baru saja mendengar lelucon paling konyol di dunia ini. Bagaimana mungkin penguasa tertinggi kekaisaran jatuh sakit hanya karena flu biasa? Sepertinya kau lupa identitasmu. Kau adalah anak pembawa petaka. Yang mulia pasti telah tercemar oleh aura kemalanganmu yang menjijikkan. Kay lantas membongkar bahwa sang Grand Duchess lah yang khusus mengutusnya memasang borgol itu. Jika ia berani menjauh dari istana kumunya, belenggu itu akan menyiksa tanpa ampun. Elsa kini sadar Duchess adalah dalang utama semua ini.
Saat Kel hendak pergi, Levi tiba-tiba membungkuk anggun, menyodorkan secangkir teh hangat yang baru diseduh. Kale membatin penuh remeh. Beraninya pelayan rendahan menyogokku dengan teh murah, batinnya. Namun sedetik kemudian ia menyeruputnya, lalu langsung menyemburkannya. Benda sialan apa ini? Rasanya asin dan pedas. Levi hanya mengangkat bahu santai. Maaf, persediaan di istana terbuang ini sangatlah terbatas. Semua hal terbaik di sini murni hanya untuk yang mulia putri. Meski bagi kalian, ia adalah anak pembawa sial. Bagiku, ia adalah berlianku yang paling berharga. Hati Elsa pun bergetar hebat mendengarnya. Levi mengayunkan tangannya, memancarkan aura biru pekat yang langsung menghancurkan belenggu. Elsa! Sang putri berlari ke arah Kale yang langsung menjerit panik. Menjauh kau, pembawa kutukan! Jangan sentuh aku. Urat amarah menonjol di dahi Kale. Tuan dan pelayan ini benar-benar mempermainkanku. Ia mengumpulkan energi mematikan di telapak tangannya. Bagaimana mungkin pelayan seperti Levi bisa menang lawannya? Namun Levi tetap berdiri kokoh melindungi Elsa. Hentikan! Sang raja muncul dalam balutan jubah merah darah. Tatapannya menusuk tajam ke arah Kale. Sedang apa kau di sini? Aura sombong Kale langsung lenyap. Ia pun tergagap. Hamba hanya lewat dan berniat memeriksa keadaan. Elsa dan Levi serempak memutar bola mata. Sungguh pembohong yang tak tahu malu. Tentu saja alasan murahan itu tak mempan pada sang penguasa. Penyihir licik itu pun langsung kabur ketakutan. Elsa menatap ayahnya yang datang bagai penyelamat. Membiarkan sepercik kehangatan menyelinap di hatinya. Pandangan raja jatuh pada luka lebam di lengan putrinya. Untuk pertama kalinya insting melindungi muncul dalam relung hatinya. Di detik itu keraguan mulai menghantui Elsa. Selama 5 tahun penuh ia meyakini pria ini hanyalah tiran berdarah dingin. Namun pertemuan tak terduga ini menggoyahkan persepsinya. Apakah ayah bersikap lembut hanya karena aku adalah kunci kehidupan kakakku? Sang raja mendekap putri kecilnya, menyelami netra semerah darah milik Elsa. Mata itu benar-benar jiplakan ibumu. Kenangan masa lalu kembali merobek pertahanan hatinya. Elsa menangkap sirat kesepian di wajah tegas itu. Apakah wujudku mengingatkannya pada ibu? Tiba-tiba sang raja bangkit menjauh. Sudah kuduga, menatap wajahmu hanya membangkitkan ingatan yang menyebalkan. Elsa menatap nanar punggung ayahnya yang menjauh. Levi, kenapa ayah sangat membenci topik tentang ibu? Apakah ibuku wanita yang jahat? Satria setia itu berlutut takzim, berbisik parau bahwa tanpa kebaikan mendiang ratu, ia pasti sudah membusuk di alam baka. Mendadak sorot matanya menajam memandang jejak sang raja. Tapi pria egois itu membiarkan ibumu mati. Ini semua murni kesalahannya. Elsa sempat berharap hubungan mereka mulai membaik dan ayahnya takkan tega mengorbankannya demi sang kakak dalam waktu dekat. Namun kenyataannya nasibnya masih di ujung tanduk. Ia telah memancing amarah Grand Duchess dan penyihir agung terkuat di kekaisaran. Belum lagi ia telah mengelabui kakaknya Osius. Memikirkan badai ini membuat wajah cantiknya seketika memucat. Jalannya ke depan pasti dipenuhi duri mematikan. Saat otaknya berputar mencari jalan keluar, sebuah ide gila melintas bagai kilat. Dunia ini mungkin hampa dari energi spiritual kultivasi, tapi aku masih bisa menguasai sihir kuno. Baru selangkah ia pergi, bayangan hitam misterius melesat dari semak belukar, menerkam dan menghempaskan tubuh mungilnya ke tanah. Tiba-tiba sebuah lengan kokoh merengkuh pinggangnya, membawanya melayang ke udara menghindari bayangan buas itu. Kau tidak terluka? Elsa menatap takjub pemuda di hadapannya. Pemuda ini baru saja menyelamatkanku. Apakah takdir sedang memainkan dongeng romantis di mana kesatria tampan selalu muncul melindungi tuan putrinya? Pandangan mereka terkunci sesaat. Namun saat pemuda itu menyadari warna merah darah di netra Elsa, ia langsung menunduk hormat. Salam hormat, saya Blair, seorang murid penyihir. Elsa mengulurkan tangan mungilnya, berniat membantunya. Tapi sedetik kemudian ia malah mencengkeram kerahnya. Pemuda itu terperangah. Tanpa ia sadari, bayangan hitam mematikan tadi kembali melancarkan serangan dari arah belakang. Elsa menyeretnya lari menerjang bahaya. Namun Blair melirik tajam bayangan itu, lalu memutar tubuhnya untuk menjadi perisai hidup sang putri. Tak perlu lari, biar aku yang mengurusnya. Ia mencabut sebuah grimoire kuno dan mulai merapalkan mantra suci. Cahaya keemasan menyambar dari langit, mengurung dan mengikat bayangan itu tanpa ampun. Sosok aslinya pun terungkap, seekor rubah emas suci. Melihat makhluk semanis itu, Blair mengulurkan tangannya lembut. Maaf, apa aku menakutimu?
Tapi rubah buas itu meronta dan menggigit tangannya kuat-kuat. Meski perih, ia menahan sakit dan kembali merengkuhnya. Blair menggendong makhluk berbulu itu dengan penuh kehangatan. Maafkan aku, kau pasti sangat menderita. Elsa menatap takjub dari kejauhan. Pria ini sangatlah lembut. Hei bocah tengik! Sang penyihir agung muncul tertatih di bopong ajudannya. Melihat Elsa, ia langsung bergidik ngeri. Kenapa anak pembawa sial ini ada di sini? Pria tua itu menangis histeris. Aduh, bokongku hancur rasanya. Ternyata, setelah ia melarikan diri bagai pecundang dari istana kumuh hari itu, sang raja telah memerintahkan kesatria untuk mencambuk bokongnya habis-habisan. Ia terus meratap dramatis, sementara Elsa hanya bisa menatap penuh kebingungan. Apakah ayah menghukum Kale karena berani melukaiku? Namun incaran Kale bukanlah Elsa. Ia membentak Blair dengan kejam. Serahkan siluman iblis itu. Blair terkesiap tak percaya. Tuan Kale, makhluk kecil ini sebenarnya sangat rapuh. Mendengarnya, wajah keriput Kale langsung berkerut dipenuhi murka. Makhluk iblis itu bukan cuma memporak-porandakan institut sihir, tapi juga nekat menginvasi istana. Dengar, Kale bersumpah memusnahkan setiap ancaman bagi kekaisaran. Keberadaanmu yang hanya membawa kutukan petaka sama sekali tak pantas menyandang gelar penyihir. Elsa terdiam menatap drama murahan ini. Puluhan penyihir elit tapi tak satu pun mampu menundukkan satu makhluk mungil. Jari kecilnya menunjuk Blair. Pemuda inilah yang menyelamatkan nyawaku. Bahkan menaklukkan monster itu seorang diri. Menurutku justru kalianlah yang tak layak disebut penyihir. Keringat dingin membasahi wajah Kyle. Astaga, bocah ini baru berusia 5 tahun. Mulutnya tajam bagai pedang. Kyle lantas bersikeras mengumandangkan sumpah sucinya untuk melindungi istana. Elsa membisikkan sesuatu ke telinga pemuda itu, lalu menggenggam erat tangan Blair dan mendeklarasikan titahnya. Aku punya 2 pengumuman. Pertama, mulai detik ini, iblis kecil ini adalah hewan peliharaanku. Kedua, aku menunjuk Blair sebagai kesatria pelindungku. Titah mutlak itu membekukan semua orang. Gelar kesatria pelindung kerajaan adalah posisi paling agung yang mempertaruhkan nyawa demi darah biru. Nyali Kyle menciut. Mengangkat kesatria pelindung adalah ritual sakral yang tak bisa dipermainkan. Apalagi Blair hanya murid ingusan. Tapi Elsa memeluk lengan Blair. Aku hanya mau dia yang menjadi kesatriaku. Bukankah dia punya guru sehebat dirimu? Rayuan maut itu telak mengenai sasaran. Wajah Kyle langsung berseri-seri penuh kebanggaan. Mendidik bocah ini tentu hal sepele bagiku. Tapi monster iblis ini harus segera dilenyapkan. Tatapan Elsa menggelap penuh ancaman. Coba saja sentuh dia, akan kulaporkan kau pada ayahanda. Kyle pun buru-buru mengambil langkah 1000. Sejak hari itu Elsa akhirnya memiliki sandaran takdirnya. Berhasil masuk divisi penyihir membuktikan bahwa Blair pasti mengalirkan darah bangsawan. Tragisnya, kedua orang tuanya gugur di medan perang. Meninggalkan seluruh hartanya dirampas habis oleh kerabat serakah. Beruntung sang raja mendengar tragedi itu dan menariknya masuk ke dalam divisi penyihir kerajaan. Sayangnya selain sihir jiwa warisan leluhurnya, ia buta sihir lain. Karena sihir jiwa lekat dengan aroma kematian, ia terus diasingkan oleh semua orang. Blair meletakkan tangan di dada. Menjadi perisai yang mulia adalah kehormatan tertinggi dalam hidupku. Namun di luar dugaan, perintah pertama sang tuan putri adalah menuntutnya mengajarkan ilmu sihir. Blair terbelalat pucat. Titah mutlak raja dengan tegas melarang sang putri dan pangeran menyentuh ilmu sihir. Elsa mendengus kesal, rencana kebangkitannya kembali digagalkan. Namun demi bertahan hidup di istana mematikan ini, ia pantang menyerah. Ia harus menaklukkan hati ayahandanya. Tiba-tiba, pelayan setia Levi berlari panik dan langsung menggendong tubuh mungil Elsa. Ikut hamba yang mulia, kita harus segera menaiki kereta kuda. Wabah mematikan telah menelan istana. Sang raja telah terinfeksi. Beliau memerintahkan seluruh keluarga kerajaan segera dievakuasi. Padahal melarikan diri dari istana adalah impian seumur hidupnya. Namun saat gerbang kebebasan terbuka, langkahnya justru terhenti. Serpihan kenangan hangat membanjiri benaknya. Meski jarang menatap sang ayah, ia tahu pria itu selalu melindunginya dalam keheningan bayang-bayang. Elsa menolak lari dari takdir. Ia menerobos masuk ke kamar raja yang kini terbaring tak berdaya ditelan penyakit. Kecemasan mencekik dada Elsa. Ayah, kau baik-baik saja?
Tiba-tiba sang adik Ozas berlari ke arahnya sambil terisak memanggil, "Kakak!" Rupanya sang ibu tiri egois itu mencoba membawanya kabur, tapi Ozas nekat menyelinap kembali demi ayahnya. Kelopak mata sang ayah akhirnya terbuka. Dari balik kaca pembatas, ia memohon Elsa untuk segera membawa adiknya pergi jauh. Tangis kedua bersaudara itu pecah. "Kami sangat mengkhawatirkan ayah." Sang raja hanya bisa menghela napas panjang. Dari 11 anak keturunannya, hanya 2 ini yang istimewa. Sang adik begitu naif, sementara sang kakak sangat dewasa melebihi usianya. Saat ancaman maut menjemput, semua orang lari terbirit-birit. Ironisnya, hanya 2 bocah inilah yang menangisi nyawanya. Raja memerintahkan mereka segera angkat kaki. Ozas menjerit histeris. "Aku tidak mau pergi, aku ingin menemani ayah." Elsa memeluk adiknya erat. "Jika kita egois di sini, ayah tak akan pernah bisa beristirahat tenang." Ketegaran Elsa menyayat hati sang raja. Ia menitipkan keselamatan Ozas di tangan putri kecilnya menunggu badai wabah ini berlalu. Wajahnya menegang penuh kesungguhan. "Kalian adalah masa depan kekaisaran. Darah ini tak boleh musnah di sini." Dada Elsa bergemuruh hebat. Ia menempelkan tangannya ke kaca. "Ayah harus bersumpah untuk memenangkan pertarungan melawan kematian ini." Tangan pucat sang raja perlahan menyentuh bayangan tangan putrinya di balik kaca. "Ayah berjanji." Begitu punggung mereka menghilang, batuk darah mematikan langsung menyembur deras mengotori telapak tangan sang raja. Kondisinya jauh lebih kritis dari dugaannya. Di bawah pimpinan Levi, kelompok itu hampir mencapai gerbang saat jeritan arogan menggema. "Pelayan rendahan berani menghalangi jalanku?" Suara melengking itu milik Michelle, putri kedua kekaisaran yang terkenal sangat sombong. Para penyihir penjaga telah mencium aura wabah busuk darinya dan memaksa sang putri congkak itu masuk ke ruang karantina. Tentu saja Michelle mengamuk tak terima dan nekat menerobos keluar. Namun detik berikutnya batuk mengerikan keluar dari mulutnya. Menatap adegan ironis itu, batin Elsa bergumam dingin. Masih saja keras kepala dalam krisis ini. "Kau hanya akan membawa kehancuran bagi semua orang." Gadis itu membuang muka, bersiap meninggalkan kekacauan tersebut. Namun Michelle menunjuk tajam, "Hentikan anak pembawa sial itu." Teriakannya memicu puluhan penjaga mengepung Elsa. Sang putri kedua mencengkeram kasar Elsa, memakinya sebagai kutukan bernapas yang membawa malapetaka. Tindakan kasarnya memicu murka Pangeran Osius yang langsung menarik adiknya kembali. Melihat luka di lengan Elsa, amarah Osius meledak. Sebagai pewaris tahta, aura dominannya membungkam putri kedua. Hati Elsa menghangat melihat kakaknya melindunginya. Pada akhirnya, para penjaga justru menahan Michelle. Untuk pertama kalinya Elsa menginjakan kaki keluar istana, namun pemandangan mengerikan menyambutnya. Rakyat jelata sekarat tanpa pertolongan. Melihat kekaisaran ayahnya hancur digerogoti wabah, gelombang keputusasaan menelan hatinya. Di tengah kekacauan, Blair memilih untuk tinggal. Pemuda itu melangkah ke perpustakaan sihir mencari penawar. Menepuk dadanya mantap, Elsa bersikeras menemaninya. Tumben sekali Osius bersikap rasional dan ingin membantu. Meski pelayan dan Blair berusaha menahannya. Namun siapa yang berani menentang pangeran? Mereka pun pergi, tetapi mematung saat pintu terbuka. Tempat suci itu berubah menjadi bangsal pesakitan. Padahal penyihir seharusnya kebal berkat perisai mana. Namun korban terus berjatuhan. Teror wabah ini melampaui mimpi terburuk mereka. Mereka berpacu dengan waktu. Tiba-tiba penyihir Agung Kale datang membawa tim medis mengambil alih pos. Jika ketahuan, Kel pasti mengusir mereka. Tiba-tiba sebersit ide melintasi benak Elsa. Sesaat kemudian mereka sukses menyusup dengan menyamar sebagai tim medis. Dewi Keberuntungan berpihak pada mereka. Pencarian rahasia pun segera dimulai. Sihir jiwa Blair membuat lautan buku melayang di udara. Mata Elsa berbinar takjub melihat kejeniusannya. Demi mempercepat pencarian, Elsa meminta hal serupa. Blair meraih tangannya, mengangkat gadis itu melayang. Semua buku medis telah dibaca tanpa hasil. Hingga tiba-tiba tatapan Elsa terkunci sempurna. Sebuah sudut buku usang di rak tertinggi memanggilnya. Blair menerbangkan buku itu namun aksaranya misterius. Sebagai jiwa dari dimensi lain, Elsa langsung mengenalinya. Naskah kuno itu menguak segalanya. Teknik kultivasi, resep alkimia hingga rahasia pengubah energi spiritual. Menemukan kepingan takdir penawar, ia berbalik antusias. Bila ramuan di buku ini terkumpul, kita bisa mengakhiri krisis mematikan ini. Tiba-tiba gema langkah memecah keheningan. Levi sang pelayan menegang. Seseorang datang. Mereka langsung berpencar.
Kecemasan mencekik Elsa. Secercah harapan memang ada, tapi bagaimana nasib sang ayah? Sementara itu sang raja terbatuk darah, memaksakan Raga Rapunya menandatangani dokumen kerajaan. Tahta tak boleh kosong sedetik pun. Meski maut perlahan menjemput, ia tak bisa menyerah. Janji pada putrinya membakar semangatnya. Setengah hari berlalu, kelompok Elsa akhirnya mengumpulkan bahan langka tersebut. Waktunya meracik keajaiban penawar kematian. Membawa pengetahuan beda dimensi, Elsa menggenggam tangan Blair, memintanya menyalurkan mana kepeliharaannya, Fluffy. Tanpa ragu, Blair melepaskan lautan sihir murni ke dalam raga Fluffy. Mata Elsa berbinar, energi spiritual tercipta. Aura merah muda menari indah di sela jemarinya. Sebuah kuali hitam raksasa melayang dan berputar magis. Levi terbelalak, tak pernah mengajari putri sihir. Proses alkimia mencapai klimaks. Elsa berteriak panik, "Aku butuh lebih banyak sihir, sedikit lagi." Namun mana Blair telah mengering. Tiba-tiba sebuah tangan besar menggenggamnya. Levi tersenyum menatap Blair. "Kau melupakan keberadaanku." Kilatan petir menyambar kuali, mengubahnya menjadi hujan pil emas bercahaya. Senyum lega menghiasi wajah Elsa sebelum raganya ambruk. Beruntung Levi sigap menangkapnya. Blair merapal mantra pelacak dan kenyataan pahit menghantamnya. Elsa telah terinfeksi. Levi membopongnya panik mencari penyihir penyembuh, namun Elsa menahan dan menelan pil emas itu. Ekspresi kesakitan mencabiknya sebelum ia pingsan. Sesaat kemudian matanya terbuka. Blair memeriksa kondisinya dan berteriak kegirangan. Seluruh gejala mematikan yang mulia telah lenyap. Rombongan itu tiba di perpustakaan, hanya untuk mendapati penyihir agung Kale telah tumbang. Dia meratap histeris di atas tandu, menanti ajal, membuat semua orang terpaku dalam kebisuan. Tanpa ragu, Oyus melesat dan memaksa ramuan penawar masuk ke mulutnya. Ajaib, bercak merah memudar dan kutukan penyakit itu lenyap sepenuhnya. Dibantu Kale, Elsa segera mengerahkan seluruh penyihir menara. Aura sihir berpendar menyelimuti Fluffy. Dalam sekejap, tetesan penawar tercipta cukup untuk menyelamatkan semua nyawa yang sekarat di sana. Mata Elsa menatap nanar tetes terakhir itu. Hatinya menjerit ingin menyerahkannya pada sang ayah. Namun rakyat kota ini juga butuh keselamatan. Tiba-tiba suara keributan meledak dari luar pintu perpustakaan. Lautan manusia membeludak bak air bah, menuntut keajaiban sang penawar. Ketegangan mencekik Elsa dan kelompoknya saat lautan masa itu kian beringas. Penyihir Blair buru-buru menenangkan badai amarah itu, berseru bahwa ramuan hampir habis dan meminta mereka bersabar menunggu keajaiban berikutnya. Di sudut bayangan, dua pria tua saling melempar tatap licik menyulut bara provokasi di tengah kerumunan. Mereka pasti menyembunyikan ramuannya. Para bangsawan itu hanya ingin memeras darah kita. Kemarahan berkobar membuat Elsa maju menghadapi mereka. Ramuan ini benar-benar telah habis. Tetes terakhir ini demi nyawa yang di ujung tanduk. Kami akan segera meracik keajaiban baru. Namun petaka lain tiba, putri kedua Michelle yang terinfeksi mendobrak masuk. Hak apa yang dimiliki rakyat jelata atas ramuan suciku? Tangan serakannya merampas botol itu dari Elsa. Darah bangsawanku harus diselamatkan lebih dulu. Persetan dengan nyawa para tikus jalanan ini. Ucapannya memicu ledakan kemarahan absolut. Bangsawan Seraka itu menahan obat kita. Suasana seketika berubah menjadi medan peperangan berdarah. Gelombang amarah rakyat menembus barikade penjaga. Tangan-tangan putus asa merangsek mencoba menawan keluarga kerajaan demi setetes kehidupan. Blair dan sang kepala pelayan merapal perisai sihir penahan benturan. Tubuh putri kedua gemetar ketakutan melihat kebrutalan rakyat jelata itu. Titah arogannya mengusir massa justru menyiram bensin ke dalam kobaran api kebencian yang makin mengganas. Perisai sihir mulai retak. Osas dengan berani menjadikan tubuhnya tameng demi sang adik. Aku akan menjadi perisaimu, kakak. Saat maut hampir menerkam, ledakan dahsyat terjadi. Pijar emas dewata membelah langit, menghempaskan gelombang manusia itu mundur. Sosok raksasa berdiri gagah melindungi mereka. Penyihir agung Kale telah bangkit, melepaskan tekanan aura sihir yang menggetarkan jiwa. Ini peringatan mutlak, mundur kalian semua. Mata Elsa membelalak penuh harap melihat kebangkitan Kale di saat kritis. Merasa terlindungi dewa pelindung, kesombongan Michelle kembali meluap. Benar sekali, hancurkan saja para jelata menjijikan ini ke tanah. Namun kilat emas menyambar obat itu dari tangannya. Tuan Putri, keajaiban ini bukan untukmu. Wajah Michelle seketika memerah padam.
Kau hanya anjing penyihir, Kel. Beraninya kau melawanku. Aura kemarahan pecah dari sang putri. Hukum absolut kekaisaran tertulis jelas. Menara sihir berhak menghakimi darah kerajaan manapun yang berani menodai kehidupan rakyat. Keserakahanmu menyulut badai ketakutan dan menyeret kota menuju kehancuran total. Apakah kau masih menyangkal dosamu? Demi otoritas penyihir agung, aku bisa mencabut gelar bangsawanmu. Ketakutan meremukan ego Michelle, namun provokator tua itu kembali menyebar bisa mematikan. Jangan tertipu sandiwara busuk ini. Para bangsawan menganggap nyawa kita sampah. Mereka takkan menyerahkan obat suci itu. Anteknya segera memanaskan suasana. Benar, mari kita rebut kebebasan kita. Kilat membunuh seketika menyala di kedalaman mata Kale. Majulah kalau kalian berani menantang maut. Kalian menyebut bangsawan kejam, padahal Putri Elsa mempertaruhkan nyawanya demi meracik penawar ini. Sapuan tangan kanannya meledakkan pilar sihir emas, mencengkeram dan mengangkat kedua tikus provokator itu tinggi ke udara. Buka mata kalian lebar-lebar. Dua sampah ini adalah pedagang obat rakus dari distrik barat kota. Tak ada kutukan penyakit di tubuh mereka. Pikirkan, kenapa mereka sangat menginginkannya? Kesadaran bagai palu godam menghantam akal sehat massa. Elsa melangkah maju menghadapi lautan manusia. Kekacauan berdarah ini hanya akan mempercepat langkah kutukan penyakit melahap kota kita. Atas namaku dalam 3 hari, sungai penawar akan mengalir untuk setiap jiwa yang bernapas. Bisikan ragu mulai merayapi kerumunan. Apa kita bisa memegang sumpah anak kecil ini? Kepalan tangan Elsa mengerat. Pasukan penyihir kekaisaran akan mengantarkan kehidupan langsung ke pintu rumah kalian. Hingga janji itu terpenuhi, tak ada satupun darah bangsawan yang berani mereguk tetesnya. Kale terenyuh melihat tekad baja gadis cilik itu. Ia bersumpah bahwa seluruh menara sihir akan menjadi saksi pelindung janjinya. Dinding arogansi kerajaan luruh, mereka menyatukan suara memohon kepercayaan. Badai amarah rakyat pun akhirnya mereda oleh ketulusan itu. Menatap punggung yang berlalu, helaan napas berat lolos dari bibir Elsa. Ayahnya harus bertarung melawan maut sedikit lebih lama. Namun putri kedua justru merengek di istana raja. Elsa meracik keajaiban, tapi ia membuangnya untuk jelata dan memutus harapan darah biru kita. Sorot mata sang raja menggelap, memancarkan kilat haus darah yang membekukan jiwa. Dan itu dalihmu untuk menghukumnya. Kau menyelinap layaknya pencuri dan menciptakan kekacauan memalukan ini. Akalmu tak lebih dari balita 5 tahun. Tanpa ampun, ia memerintahkan penahanan putrinya sendiri. Sang raja memandang redup batas horizon istana, terhanyut dalam bayang takdir yang kelam. Elsa bukan sekadar menjaga sang adik, gadis itu meracik penawar mujarab, pemikul nasib seluruh rakyat di pundak kecilnya. Dia sungguh eksistensi yang luar biasa. Selama 3 hari 3 malam tanpa memejamkan mata, Elsa menaklukkan batas fisiknya meracik penawar. Seluruh penjuru ibu kota bersorak, hidup kekaisaran. Hidup yang mulia raja. Senyum manis merekah di bibir pucat Elsa. Syukurlah. Namun mendadak pandangannya menggelap dan tubuhnya ambruk. Kepala pelayan Levi sigap menangkap tubuh rapuhnya. Berniat membawa sang putri untuk segera beristirahat. Namun demi keluarganya yang sekarat, Elsa bersikeras obat itu harus tiba di istana sekarang juga. Levi tak berdaya menolak titahnya. Tiba-tiba pelayan menerobos panik. Gawat, kondisi yang mulia raja semakin berujung pada maut. Levi menggelegar, cepat siapkan kuda ke istana. Dalam hatinya Elsa merapal doa. Ayah, bertahanlah, aku akan datang membawa keselamatan. Rombongan itu membelah angin menuju istana. Namun dinding baja prajurit memblokir gerbang masuk mereka. Ozius berteriak frustrasi. Minggir kalian, aku harus menyelamatkan ayahku. Elsa memohon tegas. Izinkan kami lewat demi keselamatan yang mulia. Saat kedua anak itu berhasil menembus ruang tidur, sosok gagah sang ayah telah tenggelam dalam koma. Elsa buru-buru meminumkan pil penawar, namun raga itu mematung tanpa sisa kehidupan. Ozius ambruk di tepi ranjang, meratap hancur. Tangan mungil Elsa menggenggam erat jemari ayahnya. Ayah, kau pantang menyerah. Brak. Kedua bocah itu terkesiap melihat Duchess Agung mendobrak masuk. Ozius, ayahmu berpenyakit, kau bisa tertular, cepat kemari. Tapi Ozius terus menangis terseduh. Aku ingin bersama ayah, kakak pasti bisa menyelamatkannya. Wajah sang Duchess langsung menggelap penuh murka. Bisa menyelamatkannya?
Dia cuma peduli pada nyawa rakyat jelata yang kotor, membiarkan ayahnya sendiri meregang nyawa. Ozius merentangkan tangan menjadi tameng bagi kakaknya. Tanpa Kak Elsa, seluruh rakyat dan ayah pasti sudah mati. Kakak sanggup menyelamatkan ayah. Namun Duchess Agung menyeret Ozius dengan paksa. Sorot matanya setajam bisa ular beracun. Elsa itu pembawa petaka. Jih, rakyat rendahan itu sama sekali tak pantas diselamatkan. Dan kakakmu itu, gara-gara dia sibuk mengurus mereka, nyawa ayahmu kini berada di ujung tanduk. Kasihan sekali Ozius kecilku, menjadi yatim secepat ini. Tenang saja, ibu akan selalu membimbingmu. Mendengar itu, darah Elsa mendidih hingga urat nadinya menonjol. Elsa menerjang sang Duchess dan plak menampar wajahnya dengan telak. Pembohong, aku berniat menyelamatkan rakyat sekaligus ayahku tercinta. Duchess mematung tak percaya, sambil memegangi pipinya yang memerah, ia mengaum bak monster. Bocah kurang ajar sialan, beraninya kau memukulku, tangkap bocah pembawa sial ini. Para pengawal besar langsung menerkam Elsa yang mungil dan tak berdaya. Mereka menekan tubuh ringkinya ke lantai dingin. Sang adik menjerit histeris, lepaskan kakakku. Namun si nenek sihir memberi titah kejam lainnya. Kekang pangeran! Ambisi gelap sang Duchess akhirnya terkuak. Ia ingin menjadikan Ozius sebagai boneka tahtanya. Ia bahkan mengancam arogan. Saat Ozius naik tahta nanti, itu adalah hari di mana kepalamu akan dipenggal. Ozius hanya bisa memohon bersimbah air mata. Kumohon, lepaskan Kak Elsa. Wajah sang Duchess dihiasi seringai iblis. Ozius, kau masih terlalu polos. Setelah aku merajai tahta Ibu Suri, aku akan mengatur segalanya untukmu. Elsa mengamuk, mimpi saja wanita ular sepertimu tak pantas menjadi ibu tiri kami. Hinaan itu memicu murkanya. Sang Duchess menjambak gadis itu, mengangkat tangannya bersiap melayangkan siksaan. Aku akan menjadi ibu suri. Siapapun yang menghalangi akan kutebas lehernya. Kalau begitu, tebas juga leherku. Suara familiar itu membekukan aliran darah Elsa. Blar! Para pengawal dan Duchess terpental ganas kala sang raja bangkit, memancarkan aura magis. Elsa dan sang adik berhamburan dengan derai air mata bahagia memeluk ayah mereka. Senyum kelegaan menghiasi wajah mungilnya. Ayah sudah sadar, penyakit ayah terlalu parah sehingga efek penawarnya butuh waktu lebih lama. Untuk pertama kalinya, sang raja tersenyum hangat, mengelus lembut surai putrinya. Sementara sang Duchess Agung membeku, dipenuhi teror. Apakah raja mendengar semua rencanaku? Wanita itu langsung bersujud memohon ampun. Yang mulia, saya terlalu panik hingga melantur tanpa sadar. Kilat pembunuh memancar dari netra sang raja. Aku belum mati, tapi kau sudah haus tahta Ibu Suri dan berani menyalahkan darah dagingku. Di tengah ketegangan, kesatria melapor bahwa lautan rakyat telah berkumpul di gerbang kota, memohon untuk melihat pahlawan mereka, Putri Elsa. Titah mutlak sang raja dijatuhkan, seret Duchess yang gemetar itu ke atas tembok kota. Beliau menggendong Elsa, berdiri gagah bersama putranya di benteng pertahanan. Rakyat di bawah bersujud dan bersorak, terima kasih telah menyelamatkan kami Tuan Putri. Elsa melambaikan tangan mungilnya dengan hangat. Melihat kalian semua sehat kembali, itu sudah menjadi kebahagiaan terbesarku. Tuan Putri yang bijak itu juga memperingatkan rakyat agar tidak berkerumun, mencegah tragedi wabah terulang kembali. Hati sang raja menghangat melihat kebijaksanaan putrinya. Pandangannya kemudian menajam, menusuk sosok Duchess yang berlutut hina di atas dinding. Elsa menyelamatkan ribuan nyawa, namun kau berani menjatuhkan hukuman padanya. Siapa penjahat sesungguhnya di sini? Mata kemasannya menyemburkan kobaran amarah. Jangan harap ambisi kotormu tak tercium olehku. Kau sangat menantikan kematianku demi menduduki singgasana dan memonopoli kekuasaan tertinggi di kekaisaran. Sang Grand Duchess dengan air mata palsu terus merangkai kebohongan. Namun raja memalingkan wajahnya. Kau hanya menjadikan Ozius pion demi kekuasaan. Wanita sepertimu tak pantas menjadi ibu. Akhirnya Grand Duchess dikurung dalam penjara seumur hidup. Tatapan Ozius hancur lebur. Jadi semuanya nyata. Kasih sayang ibu hanyalah ilusi. Aku cuma alatnya. Elsa memeluk adiknya dengan penuh kelembutan. Tiba-tiba ayah mereka mendekat. Merengkuh kedua anaknya dalam pelukan hangat. Dan memuji keberanian Elsa. Pujian pertama dari sang ayah membuat jantungnya berdegup kencang. Elsa pun membulatkan tekadnya. Ayah, aku ingin belajar sihir demi melindungi keluarga kita. Namun mungkinkah raja mengabulkan permohonan berat ini?
Setahun berlalu tanpa panggilan hingga hari Valentine tiba. Hari romantis di mana pria memanjakan wanita dengan coklat. Putri Elsa mendapat kejutan dari Blair, juga adiknya dan penyihir Kel, menghadiahkan patung coklat raksasa. Puncaknya sang ayah tiba-tiba muncul membawa kotak merah muda. Inilah momen bersejarah, hadiah pertama yang pernah diberikan oleh sang raja. Di dalamnya ada coklat dan surat penerimaan Akademi Sihir Kerajaan. Elsa terbelalak. Ayah merestuiku belajar sihir, tapi kenapa aku harus menunggu sampai umur 9 tahun? Ayahnya menjelaskan, 9 tahun adalah batas minimal. Sampai saat itu, Elsa harus menjaga adik kecilnya Osius. Elsa menyuapkan sepotong coklat pada ayahnya dengan senyum berseri. Ini kado paling ajaib yang pernah kuterima. 4 tahun berlalu. Langkah Elsa akhirnya menginjak gerbang Akademi Sihir Kerajaan. Mendengar namanya dipanggil, ia menoleh. Ayahnya datang langsung untuk mengantarnya. Elsa pun menghambur ke pelukannya. Akademi ini sangat megah, aku terpukau. Sang raja menggenggam tangan mungilnya, berniat mengawalnya masuk dengan bangga. Sebuah tangan menahan mereka. Levi sang pelayan setia menghadang di gerbang. Yang mulia, aura agung Anda akan membuat gempar. Lagi pula mengantar Nona Elsa adalah tugas suciku. Raja menatapnya tajam. Tidak perlu, aku yang mengantarnya. Percikan kilat permusuhan beradu di antara kedua pria itu, membuat Elsa lelah. Kenapa hari pertama sekolah saja berubah jadi drama kolosal begini? Untunglah ketegangan itu lekas pudar. Lonceng bergema, Elsa melambaikan tangannya panik. Upacara pembukaan dimulai, aku harus lari. Ia meninggalkan dua pria dewasa itu mematung. Akademi Sihir Kerajaan adalah mahakarya 3 kekaisaran raksasa. Muridnya adalah para bangsawan elit dunia. Sang kepala sekolah memanggil sang jenius akademi ke atas mimbar. Namun sosoknya lenyap bak ditelan bumi, membuat Elsa penasaran. Seperti apa wujud kakak kelas misterius itu? Tanpa disadari, Adrian si jenius sedang tertidur pulas di atap. Ia menguap malas, menganggap upacara ini sangat membosankan. Mendadak, sebuah aroma manis membelai indranya, membangkitkan rasa penasarannya yang terlelap. Matanya menatap ke bawah, tepat saat Elsa mendongak. Tatapan mereka terkunci di tengah kepanikan guru mencari Adrian. Putri Kekaisaran Agung melangkah maju, menawarkan diri memecah keheningan. Salam kenal, namaku Celia. Kelak, gelar nomor 1 itu akan menjadi milikku seutuhnya. Pidatonya yang berapi-api mengguncang panggung, menyalakan percikan semangat tidak ada Elsa untuk masa depan. Elsa memuja buku lebih dari nyawanya sendiri, meski ia masih sangat awam soal seni sihir. Saat memeluk tumpukan buku sihir, seorang senior yang sedang bertengkar tanpa sengaja menabraknya hingga bukunya berserakan. Gadis itu langsung berbalik meminta maaf. Mata Elsa berbinar, itu Celia, sang bintang panggung. Namun pengikutnya malah mendorong Elsa dengan kasar. Beraninya kau menyentuh Putri Celia. Gadis arogan itu menginjak buku sihir Elsa tanpa ampun. Sambil menuding angkuh, bersujud dan minta maaflah. Elsa tetap tenang, perlahan menunduk mengambil bukunya. Dengan satu sentakan kuat, Elsa menarik bukunya. Membuat gadis itu kehilangan keseimbangan dan terjatuh memalukan. Elsa mengucapkan maaf, namun wajahnya sedingin es. Gadis bangsawan itu pun meledak dalam amarah. Kau mencari mati ya? Aku, Bella, akan menghancurkanmu. Elsa menatap tajam. Kau yang memulainya duluan. Kira aku takut? Bella menembakkan pusaran sihir penghancur ke arahnya. Senyum tipis terukir di bibir Elsa. Ia mengalirkan energi spiritual ke telapak tangannya, melahap seluruh serangan sihir itu tanpa sisa. Si rambut putih ternganga tak percaya. Tiba-tiba suara berat memecah ketegangan. Blair, sang penyihir muncul. Pertarungan dilarang keras di sini. Hentikan! Elsa membeku. Sedang apa Blair ada di akademi ini? Bella langsung berakting menyedihkan, memutarbalikkan fakta bahwa Elsa menabraknya dan bertindak kurang ajar. Dengan angkuh memamerkan darah bangsawan Kekaisaran Agung miliknya. Elsa hanya tersenyum sinis sambil bertepuk tangan atas drama murahan itu. Blair pasang badan melindunginya bak kesatria. Tuan, Putri Elsa tidak serendah ucapanmu. Darah Bella mendidih mendengarnya. Oh, kalian saling kenal. Pasti kau instruktur gadungan. Tiba-tiba aura dingin Celia memotong. Cukup, jaga mulutmu. Gadis itu memberi hormat anggun pada Blair. Kudengar akademi merekrut instruktur jenius berusia 13 tahun. Pasti itu dirimu. Tatapan tajamnya lalu menusuk Bella. Cepat minta maaf sekarang juga. Tercekik otoritas sang putri, ia terpaksa tunduk. Namun bara dendam membakar hatinya untuk menghancurkan Elsa kelak. Tanpa mereka sadari, sepasang mata mengawasi dari balik jendela.
Adrian tersenyum miring. Gadis penyerap sihir itu benar-benar mengusik rasa penasarannya. Kemudian Elsa menginterogasi Blair tentang statusnya sebagai instruktur akademi. Senyum hangat mengembang di wajahnya. Tentu saja demi dirimu, aku kan ksatria pelindung setiamu. Usai berpisah dengan Blair di asrama, ia melangkah sendirian. Lorong kosong itu memancarkan aura mencekam yang tidak wajar. Kenop pintu berputar perlahan. Saat terbuka, mata Elsa terbelalak ngiri. Bayangan hitam bermata merah menyala menerkamnya ganas. Suasana malam itu sungguh menipu. Sosok gelap yang menyergapnya sontak membuat gadis itu menjerit histeris. Kilat menyambar, menambah nuansa horor. Namun sedetik kemudian wajah konyol kakaknya, Osius, justru muncul tanpa dosa. Elsa memutar bola, matanya malas. Sedang apa kau? Jantungku mau copot. Osius beralasan tak ingin melewatkan hari pertama adiknya. Helaan napas panjang terdengar. Meski kakaknya menyusup diam-diam, secercah kehangatan tetap menyentuh hatinya. Osius menggenggam tangannya cemas. Ada yang mengganggumu? Elsa mendengus kesal. Kau mengacaukan kamarku dan masih berani bertanya. Ia mulai membongkar barang. Kamar mewah Osius memang indah, tapi aturan akademi tetaplah aturan mutlak. Bisa-bisa aku diusir besok. Panik melihat adiknya cemas, Osius berjanji mengembalikan semuanya, membuat hati Elsa kembali lega. Namun rasa bersalah merayapinya. Ia pun memungut satu boneka pemberian kakaknya sebagai kenang-kenangan manis. Air mata haru menetes di pipi Osius. Tiba-tiba roh lilin di perapian menyala terang, menandakan kelas segera dimulai. Elsa bergegas lari, bunyi jentikan jari menggema dan cahaya keemasan tiba-tiba menelan tubuhnya yang sedang berlari. Belum sempat otaknya mencerna, tubuhnya terlempar tinggi ke udara dan meluncur jatuh dalam sekejap mata. Sebuah tangan membantingnya ke dinding. Sosok pria berambut gelap mengurungnya. Dia adalah si jenius, Adrian. Pria itu menggodanya terang-terangan membuat otak Elsa buntu. Siapa orang gila ini? Ia merontah, tapi Adrian mencengkeram erat tangannya. Tenanglah, aku hanya ingin memastikan sesuatu. Bisikannya menyapu telinga Elsa, mengendus aromanya. Tebakanku benar, aroma di upacara pembukaan itu ternyata dirimu. Cengkeramannya terlepas. Kau bisa menyerap sihir kan? Ajari aku. Jantung Elsa seakan berhenti. Bagaimana dia tahu? Fakta menamparnya. Pria ini pasti melihat pertarungannya dengan Bella tadi. Selama bertahun-tahun hidup tanpa sihir, Elsa diam-diam mempelajari teknik kultivasi rahasia dari kehidupan masa lalunya. Teknik yang mampu memanipulasi energi. Elsa mengibas tangan dengan santai. Sobat, hayalanmu itu terlalu tinggi. Menyadari kebohongannya, Adrian mengangkat tangan. Aura sihir dahsyat berpusar ganas, membuat mata Elsa membelalak ngeri. Pusaran energinya sangat mengerikan. Saat kilat biru gelap menyambarnya, ia terpaksa melepas energi spiritual untuk menyerap serangan mematikan itu. Namun kini, rahasia terbesarnya telah terbongkar. Detik berikutnya, tubuh Elsa memudar bagai ilusi dan lenyap tak berbekas. Adrian menatap tangannya sendiri, tak percaya. Gadis itu berhasil lolos. Sihir misterius yang tak pernah ia lihat sebelumnya memicu hasrat obsesif di hati Adrian. Elsa mendobrak pintu kelas, namun tetap terlambat. Brak! Guru menggebrak meja dengan murka. Berani terlambat di hari pertama? Di Kekaisaran Agung, kau sudah tamat. Orang Kekaisaran Aurelian memang sombong tiada tertolong, apalagi dirimu. Fakta kejam menampar Elsa. Meski dibangun 3 negara besar, akademi ini dipenuhi faksi busuk yang saling menjatuhkan. Kebencian sang guru tak lain adalah buah dari permusuhan antar kekaisaran ini. Ujian batu kristal dimulai, namun bakatnya yang meluap-luap membuat kristal itu retak dan hancur berkeping-keping. Fenomena legendaris milik penyihir agung, namun instruktur picik itu malah melemparnya ke kasta terendah perunggu. Tawa sinis Bella menggelegar. Menyedihkan, penyihir perunggu rongsokan sepertimu bahkan tak pantas masuk kelas pilihan. Sang putri memicingkan mata. Kombinasi guru dan Bella ini jelas sedang menggali lubang untuknya. Sang instruktur lalu mengumumkan, panggung unjuk bakat. Tradisi paling sakral dan mematikan di akademi ini. Pertarungan 2 lawan 2. Pemenangnya akan merengkuh kejayaan tertinggi akademi. Mata guru itu berkilat penuh ambisi. Kalian semua wajib merebut posisi puncak untukku. Elsa menatap tajam. Demi evaluasi ulang, ia bertaruh. Jika ia meraih posisi pertama, sang guru wajib memberinya kesempatan kedua. Namun, pria tua itu hanya mengibaskan tangan dengan angkuh. Saat kau pergi tadi, yang lain sudah mengundi rekan mereka.
Dia lalu melempar sisa kertas terakhir pada Elsa. Bisik-bisik mulai terdengar di penjuru kelas, membuat Elsa kebingungan. Siapa gerangan pasangannya? Perlahan ia membuka gulungan takdir itu. Nama yang tertulis adalah Adrian, siswa paling jenius angkatan ini, namun memiliki reputasi yang sangat mengerikan, bagai iblis. Tiba-tiba, sosok pemuda itu muncul di ambang pintu. Mata Elsa terbelalak. Sorot mata beda warna milik Adrian memancarkan pesona iblis yang mematikan. Itu dia lagi! Murid-murid berbisik ketakutan. Bukankah itu si iblis Adrian? Jantung Elsa seakan berhenti berdetak. Jadi pemuda ini Adrian? Tatapan sedingin esnya sukses membuat seluruh kelas merinding. Dengan tawa kecil yang sinis, ia berbalik dan menghilang. Kepala Elsa mendadak pening luar biasa. Kenapa garis takdirnya harus tragis ini, berpasangan dengan sang berandalan jenius? Namun, mimpi dengan langkah gonta. Wanita itu justru tersenyum hangat. Kamu tidak perlu membayar, seseorang telah melunasinya. Elsa tertegun bingung. Siapa malaikat penolongnya? Tepat saat itu, seorang gadis berkacamata dengan helaian rambut biru melangkah masuk membawa 4 bola kristal. Elsa dan sang guru pun terbelalak. Untuk apa membeli kristal sebanyak itu? Gadis polos ini pasti berasal dari keluarga bangsawan super kaya. Gadis itu memperkenalkan diri sebagai Angela dari keluarga Douglas. Ia ingin membalas budi karena Elsa telah menyelamatkan nyawanya saat wabah mematikan melanda. Sejak detik itu Elsa mendapatkan sahabat baru. Namun saat Angela tahu pasangannya adalah Adrian, raut cemas langsung menyelimuti wajahnya. Fakta pahit terungkap, Adrian hanyalah rakyat jelata yang lahir dari kumuhnya jalanan. Bakat sihirnya yang bagai dewa sejak kecil membawanya masuk akademi elit ini. Namun, hal itu justru membuatnya jadi bulan-bulanan para bangsawan angkuh. Tapi ia membalas mereka tanpa ampun. Auranya yang mendominasi lebih mirip penguasa dunia bawah. Kenyataan ini sukses membuat Elsa semakin frustrasi. Jika Adrian sangat membenci bangsawan, akankah pemuda itu menolak bekerja sama setelah tahu status aslinya? Malam harinya, di bawah terpaan angin balkon, Elsa tenggelam dalam cemas. Tiba-tiba, aura sihir biru pekat berdesir memecah keheningan. Elsa, kenapa ayah mendadak muncul? Sang raja berkelit, sedang ada urusan kenegaraan di sekitar sini. Tapi tentu saja Elsa tahu kebenarannya. Sihir teleportasi hanya akan membawamu kepada sosok yang paling kau rindukan. Hati garis kecil itu pun membuncah bahagia. Ayah merindukanku dan datang menemuiku. Tangan kekar sang ayah menggenggamnya lembut. Kenapa malaikat kecilku belum tidur dan malah melamun di teras? Apa? Dengan wibawa khasnya, sang ayah menjawab tenang. Jika jalan takdir kalian berbeda, maka jangan paksakan untuk berjalan beriringan. Bagai mata Elsa berbinar penuh kekaguman. Terima kasih ayah, aku sudah tahu jalan keluarnya sekarang. Keesokan harinya Elsa berdandan ala preman jalanan. Ia menunggu kemunculan Adrian si pembuat onar sejati. Akhirnya pemuda itu muncul sambil menguap malas. Berhenti di situ! Sebuah seruan nyaring terdengar. Adrian menoleh dan alisnya bertaut heran melihat Elsa dengan gaya berandalannya yang konyol. Siap? Adrian mengerjap kebingungan. Benarkah gadis gila ini adalah sosok yang sama dengan yang kemarin? Dengan kau orang pertama yang berani kasar padaku. Mulai detik ini kau adalah bawahanku, bos Elsa. Adrian tersenyum miring. Maafkan ketidaktahuanku atas kehebatanmu, bos. Jantung Elsa bersorak kegirangan. Rencana gilanya berhasil sempurna. Menyeretnya ke pameran akademi kini semudah membalikan telapak tangan. Adrian pemuda itu mengabaikan ajakan pentasnya. Sentuhan tiba-tiba ini sukses membuat wajah Elsa merona panik. Rencananya memang sukses, tapi kenapa firasatnya mendadak seburuk ini? Sementara itu Adrian menahan tawa, diam-diam menikmati kepolosan gadis di pelukannya. Ia malah menawarkan diri meratakan seluruh akademi untuknya. Keringat dingin langsung mengucur di dahi Elsa. Dengan panik ia mengibaskan tangannya kuat-kuat. Itu terlalu membosankan. Tolaknya gugup, berusaha keras memutar kembali topik pembicaraan ke arah pameran akademi. Mendengar sang bos ingin menguasai pameran mahasiswa baru, Adrian tertegun. Ia akhirnya sadar komedi konyol ini hanya demi pentas sekolah belaka. Sebuah ide usil langsung melintas di benaknya. Namun tiba-tiba, "Hei Adrian, keluar kau keparat." Sebuah raungan kasar menghancurkan momen mereka. 3 berandalan sangar muncul menantang maut. Wah, lihat siapa ini. Kau bahkan sudah memungut pengikut krocok sekarang ya. Sampah memang selalu berkumpul dengan sampah. Niat membunuh memancar jelas dari gerombolan itu. Adrian hanya mendecih dingin. Sudah kuhancurkan berkali-kali. Kau masih berani menampakkan wajah rendahanmu itu.
Si rambut hijau menunjuk dengan angkuh. Kemarin aku hanya lengah. Mustahil aku kalah dari sampah sepertimu. Serunya sambil merentangkan kedua tangannya penuh provokasi. Jika kau tak bisa mengalahkan anak buahku, terbukti kau curang. Hari ini kau tamat. Elsa seketika terjebak. Meski si rambut hijau itu lemah, dua pengawal di belakangnya adalah penyihir tingkat tinggi yang memancarkan aura mengerikan. Mustahil Adrien menang melawan mereka. Melihat kepanikan Elsa, pria itu menyeringai licik. Ada apa gadis manis? Ketakutan? Tangan kotornya terulur menyentuh Elsa. Hentikan! Sebuah tangan mencengkeram lengannya. Aura membunuh Adrien meledak. Urusanmu denganku. Sentuh dia seujung kuku, ku hancurkan tulangmu. Dengan satu hempasan santai, pria itu terlempar 100 meter. Mata Adrien berkilat penuh murka berdarah. Jika tak ingin mati sia-sia, bawa anjing peliharaanmu dan enyah dari pandanganku. Murka karena dipermalukan, si rambut hijau memberi sinyal. Kedua penyihir itu memusatkan pusaran mana yang mematikan dan menerjang maju. Adrien meledakkan energi spiritualnya, memerintahkan Elsa berlindung. Gelombang aura biru dan hijau berbenturan dengan dahsyat, mengguncang daratan. Dalam sekejap mata, tinju baja Adrien menghancurkan rahang satu musuh, lalu menebas yang lain bagai membalikan telapak tangan. Namun saat ia lengah, penyihir berambut gelap melancarkan serangan pengecut dari titik buta. Kesabaran Elsa akhirnya habis. Kalian penyihir tingkat tinggi, tapi mengeroyok murid dari belakang. Di mana letak harga diri kalian? Dia melompat melindungi Adrien. Energi spiritual murninya meledak, menelan habis sihir mematikan itu tanpa sisa. Musuh membeku pucat. Apa? Sihirku musnah? Melihat teknik rahasia itu lagi, rasa penasaran di lubuk hati Adrien semakin bergejolak. Mereka berdiri saling memunggung, menyatukan kekuatan untuk melancarkan serangan balasan yang epik. Di balik kepulan debu, siluet mereka bangkit layaknya sepasang iblis, membantai ketiga pecundang itu tanpa ampun. Dua penyihir elit itu lari terbirit-birit. Tersisa si rambut hijau yang mengompol ketakutan melihat seringai mematikan mereka. Usai pertarungan, Elsa mengunci Adrien di dinding. Aku baru saja menyelamatkan nyawamu, bukankah kau harus membalas budi? Dia tak melupakan festival murid baru. Adrien mengelus puncak kepalanya dengan lembut. Baiklah, kau tidak lelah terus bersandiwara, jadilah dirimu sendiri. Adrien menarik ikatan rambutnya, membiarkan surai merah mudanya tergerai indah. Kau jauh lebih menawan begini. Jantung Elsa berdegup kencang, menyadari penyamarannya terbongkar. Sebagai ganti diajari teknik penyerap sihir, Adrien setuju menjadi pasangannya. Namun krisis Elsa belum berakhir, ia harus menyajikan pertunjukan yang spektakuler dan tak tertandingi di festival. Drama teater, komedi, kepalanya nyaris pecah memikirkan konsep, tapi inspirasi tak kunjung datang menyapanya. Tiba-tiba kenangan hangat berdansa dengan ayahnya melintas. Keputusannya bulat, dia akan menari. Tepat saat itu Adrien muncul. Kenapa kau melamun? Tuan Putri Elsa tersentak gengsi. Siapa yang melamun? Aku sedang memikirkan konsep pertunjukan kita. Ia merangkul pundak Adrien dengan percaya diri. Ayo kita berdansa. Tanpa ragu sedikit pun Adrien langsung menyetujuinya. Elsa bersorak kegirangan. Kau sangat percaya diri ya? Namun realitas saat latihan sukses membuat jiwanya melayang pergi. Gerakan Adrien kaku bagai robot kayu. Bahkan tak sengaja menginjak kakinya. Adrien membuang muka saat suasana menjadi canggung. Kesabarannya meledak seketika. Dengan kemampuan hancur begini, bagaimana bisa kau setuju begitu saja tadi? Senyum tipis terukir di bibir Adrien. Dalam kamusku tak ada kata tidak bisa, yang ada hanya mau belajar. Elsa tak habis pikir dengan ego pria ini. Dengan pasrah ia mengajarinya perlahan. Melihat raut wajah Elsa yang serius, sebuah getaran aneh mengusik ketenangan hati Adrien. Tersadar kali ini giliran Elsa yang menginjak kakinya. Gadis itu mendelik sinis. Giliranmu yang melamun, kenapa diam saja? Tanpa rasa bersalah, Adrien menjawab, maaf, aku tidak fokus. Elsa melempar senyum palsu, padahal batinnya menjerit marah. Sudah kuajari mati-matian, dia malah asik melamun. Benar-benar membuat darahku mendidih. Tiba-tiba, sebuah suara asing memecah ketegangan latihan mereka. Sesosok pemuda berambut merah melangkah masuk ke ruangan. Punya pasangan secantik ini, kenapa kau tak serius? Mata Adrien menyipit tajam. Siapa kau? Berani-beraninya ikut campur. Pria merah itu mendekat dengan senyum elegan. Aku teman sekelas Nona Elsa yang menawan. Panggil saja aku Giles. Ia meraih jemari Elsa, menariknya dalam tarian waltz yang anggun. Mata Elsa membulat takjub.
Gerakan Giles begitu hidup. Tanpa sadar tubuhnya terhanyut mengikuti ritme sempurnanya. Usai tarian itu, kabut kecemburuan menyelimuti wajah dingin Adrian. Ia menarik pinggang Elsa mendekat, mengklaimnya, "Dia pasanganku." Kilat permusuhan menyambar ganas saat tatapan kedua pria itu beradu tajam. Detik berikutnya, Giles menusuk dada Adrian menantang. "Bagaimana kalau aku mengajarimu beberapa gerakan, kawan?" Adrian langsung mencengkeram kerahnya. "Boleh saja, coba tunjukkan seberapa sulit tarian ini." Dan sungguh di luar dugaan, kedua pria itu malah berwaltz bersama. Keduanya terlarut dalam harmoni tarian yang intens, membiarkan Elsa membatu dalam kebingungan. Melihat gerakan intim mereka, Elsa menutup matanya. Astaga, apa yang kulihat? Mataku ternoda. Dan anehnya, dalam sekejap, Adrian telah menyerap seluruh teknik tarian itu dengan sempurna. Mereka berlatih hingga larut malam sampai tumbang di lantai, terengah-engah kehabisan napas. Baru saja ingin menyudahi hari, perut gadis itu tiba-tiba berbunyi nyaring. Adrian menggenggam tangannya, ingin membawanya ke tempat yang indah. Terlihat pasar malam yang begitu hidup dan padat pengunjung. Sang raja yang sangat mencemaskan keselamatan putrinya sedang berpatroli di area sekitar akademi. Tiba-tiba tatapannya menajam. Dia seperti menangkap sosok yang tak asing. Sang tuan putri bersiap menyelinap demi jajanan jalanan. Sementara si pembuat onar akademi tak mengira gadis itu berani melakukan hal senekat ini. Detik berikutnya, gadis itu sudah melompat ke atas tembok, mendesaknya untuk segera bergerak cepat. Di kehidupan sebelumnya, dia adalah kultivator terkuat yang mendedikasikan seluruh hidupnya untuk petualangan menantang. Di kehidupan ini, dia dijaga sangat ketat oleh sang ayah dan pelayan setianya. Hingga inilah kesempatan emas pertamanya untuk bersenang-senang. Keduanya lalu melangkah menyusuri pasar malam yang riuh. Sepasang manik mata Elsa berbinar penuh kegembiraan. Berbagai hal baru yang menarik benar-benar memikat hatinya. Membuatnya melupakan sosok Adrian di belakangnya. Adrian tahu betul tempat ini penuh dengan preman jalanan. Dia tidak boleh membiarkan Elsa tersesat sendirian. Dia pun menarik lengannya. "Bersenang-senanglah, tapi jangan jauh dari pandanganku. Kalau kau hilang, aku tidak mau bertanggung jawab." Segala jenis makanan lezat dan pertunjukan jalanan meriah ada di sana. Benar-benar surga duniawi yang memanjakan panca indera. Dia membatin girang, "Aku akan menikmati malam terbaik dalam hidupku." Dan ayah tak boleh tahu. Namun tiba-tiba rahangnya ternangang ngeri. Panjang umur sungguh. Sang ayah berdiri tepat di hadapannya. Wajahnya gelap mengerikan. "Kenapa putri kesayanganku ada di sini? Dan siapa berandalan yang bersamanya ini? Dia pasti telah menipu putriku." Sang raja menarik Elsa, tatapan tajamnya menusuk ke arah Adrian. Dia langsung memberondongnya dengan amarah. "Siapa kau sebenarnya? Apa hubunganmu dengan putriku? Apa niat busukmu membawanya kemari?" Adrian membungkuk sopan dan malah menggeser kesalahannya kepada Elsa dengan santai. Tuduhan itu menghantam Elsa bagaikan disambar petir, membuatnya pusing kepala. Dia buru-buru menjelaskan pada sang ayah bagaimana mereka bisa tiba di tempat ini. Sorot mata sang ayah sangat dingin. "Omong kosong macam apa itu? Memangnya apa yang menarik dari tempat kumuh seperti ini? Karena putriku ingin makan di sini, aku akan merenovasi tempat ini menjadi kawasan kuliner kelas atas." Elsa sangat syok hingga rasanya ingin menangis. Satu-satunya surga kebebasan yang berbeda dari istana yang mengekang, kini bersiap hancur berantakan. Ayahnya baru saja hendak menyeret Elsa kembali ke istana saat Adrian menghentikannya. Dia sedang lapar dan lelah saat ini. Butuh waktu setengah jam lebih hanya untuk berjalan keluar dari sini. Pemuda itu menunjuk sebuah kedai makan di kejauhan. "Bagaimana kalau Anda membiarkan saya menunjukkan seperti apa hidangan khas rakyat jelata?" Wajah sang raja seketika menggelap menyeramkan, siap meledak kapan saja. Namun demi Elsa tersayang, dia setuju. "Cukup kali ini saja, jangan pernah lagi." Kedai itu sangat bising oleh orang-orang yang menenggak bir. Saat Adrian memandu mereka masuk, sang pemilik kedai langsung menyambutnya dengan hangat. "Bocah nakal, kau menyelinap keluar lagi ya? Semua orang merindukanmu." Elsa cukup terkejut melihat betapa populernya pemuda itu di sini. Sang pemilik yang melihat pakaian mewah mereka berbisik pelan pada Adrian, namun pemuda itu tetap memesan hidangan biasa seperti langganannya. Seorang pelayan segera menggelar taplak meja, menyiapkan pengalaman bersantap layaknya bangsawan untuk sang raja. Elsa kontan mandi keringat dingin melihatnya. "Bukankah kita di sini untuk mencicipi makanan rakyat jelata?
Tepat pada saat itu, sebuah tangan merampas taplak meja, meraup semua peralatan makan mewah tersebut. Adrian menyajikan segelas besar bir dingin. Kita tidak punya banyak aturan kaku di sini. Makanlah dengan lahap, minumlah sepuasnya. Ayahnya mengatap tajam bir itu. Apakah cairan gelap ini benar-benar bisa diminum? Elsa mulai memanas-manasinya. Ayolah ayah, kau pasti kuat minum yang seperti ini. Sang raja menelan ludah dan mengangkat gelasnya, bersiap menyesapnya perlahan. Namun tiba-tiba Adrian mendorong kasar bagian bawah gelas besar tersebut. Ya mulia, Anda harus menenggaknya seperti ini, barulah terasa nikmat. Elsa terpaku melihat kelancangannya. Si bodoh ini benar-benar mencari mati. Brak! Sang raja membanting gelasnya dengan keras, raut wajahnya mengerikan. Namun detik berikutnya dia benar-benar terhanyut dalam kelezatan sensasi bir tersebut. Untuk pertama kalinya dia merasakan nikmatnya menjadi rakyat jelata. Dan bocah ini berani bicara apa adanya di depanku. Dia punya potensi yang bagus. Dia pun bangkit berdiri lalu mendeklarasikan dengan gagah. Tempat ini tidak jadi direnovasi, tapi sistem keamanannya memang terlalu sangat buruk. Sepertinya aku harus lebih sering datang berpatroli kemari. Elsa tersenyum manis mendengarnya. Rupanya sang ayah mulai menyukai suasana tempat makan ini. Setelah berpamitan pada ayahnya, Adrian mengantarnya kembali ke asrama putri. Namun di tengah jalan, kakinya mendadak terasa begitu sakit. Dia berjongkok dan menyadari tumitnya mulai berdarah. Nona Elsa, panggil sebuah suara yang berat, sukses membuatnya terlompat kaget di tempat. Itu adalah ksatria pelindungnya, sang tampan Blair. Adrian terpaku tak percaya dari mana pria asing ini muncul. Dari atas dinding, dia melihat Blair membopong Elsa menuju asrama. Adrian terbelalak tak percaya. Apa-apaan ini? Bagaimana bisa dia berada di sini? Bocah laki-laki itu diangkat menjadi guru pada usia 13 tahun. Sang jenius termuda dalam sejarah akademi. Sayangnya, hari pertama mengajarnya tidak berjalan terlalu mulus. Dia bertugas mengajarkan 2 mantra dasar kepada para murid. Dengan lambaian kasual, dia mengendalikan sihir pikiran dan sukses menciptakan ilusi seekor burung beo cantik. Para murid pun mulai bersemangat berlatih. Bella mengumpulkan energi sihir besar, tapi malah hanya berhasil memunculkan ilusi ayam konyol yang tampak menyedihkan. Sementara itu aura emas berkilau menyelimuti Tuan Putri Elsa dan seekor burung beo emas yang anggun terwujud seketika di depannya. Perbedaan kekuatan di antara mereka berdua sangatlah telak. Berikutnya Bella melatih mantra pertumbuhan, mengerahkan seluruh sisa kekuatannya hanya untuk menumbuhkan rumput liar yang layu. Di sisi lain Elsa merapalkan mantranya dalam hati dengan begitu tenang. Aura sihir kemasan yang penuh kehidupan meledak. Bunga-bunga bermekaran indah dari tanah kering. Guru Blair memujinya habis-habisan. Para murid berkerumun, mengagumi bakatnya yang melampaui tingkat platinum milik Bella. Bella menggertakkan giginya kesal. Elsa sialan, beraninya dia mencuri panggungku. Usai kelas saat Elsa dan Blair membahas sihir, sebuah suara angkuh menyela. Giles, dengan sihir perakmu itu, kau tak pantas mendampingi Celia, cibir Bella dengan sombong. Aku dan Celia berasal dari kekaisaran yang sama, dengan bakat setara. Serahkan posisimu padaku. Bella bertekad merebut hati sang putri, namun Giles menolak mentah-mentah permintaannya. Amarah Bella meledak, sambil menunjuk tajam ia membentak. Kau itu sampah, jangan seret Celia. Aura sihirnya bergejolak ganas. Kalau kau terluka, posisimu akan diganti. Rasakan ini. Gile terpaku kaku. Tepat sebelum serangan itu mengenainya, hentikan! Kawanan kupu-kupu bercahaya menghantam Bella hingga tersungkur. Melihat Elsa, amarah Bella memuncak. Kau lagi! Giles pun tertegun melihat Elsa menyelamatkannya. Ketegangan memuncak di antara mereka. Beruntung Blair segera melerai. Kekerasan bukanlah jalan keluar. Selesaikan perselisihan ini layaknya penyihir terhormat. Keduanya kebingungan saat Blair mulai menetapkan aturan. Yang kalah harus tunduk pada pemenang. Bella tersenyum licik. Kau sudah mempermalukanku di kelas. Sekarang waktunya balas dendam. Di arena akademi siapa yang tercepat melewati rintangan sihir adalah pemenangnya. Wush! Sepasang sayap megah tiba-tiba terkembang dari punggung Bella. Dengan penuh percaya diri ia membatin. Kau pasti kalah. Tubuhnya melesat gesit menembus rintangan udara. Blair terbelalak. Cepat sekali, dia sudah menguasai sihir terbang. Namun Elsa tak mau kalah. Bola sihir emasnya meledak, sayap bercahaya yang jauh lebih besar dan kuat terkembang indah. Wush, ia melesat melampaui Bella.
Bella menggigit bibirnya dengan penuh kepanikan. Tidak, kalau begini terus aku bisa kalah. Sihir pemusnah terkumpul di tangannya, siap menghantam punggung Elsa. Namun senyum dingin justru menghiasi bibir Elsa. Dengan manuver anggun, Elsa memutar tubuhnya. Serangan itu meleset jauh. Brak! Bella menabrak pohon raksasa hingga kepalanya benjol. Elsa menang telak, namun tiba-tiba rasa panik menyergapnya. Gawat, manaku habis! Bear berteriak histeris. Yang mulia, hati-hati! Pria itu melompat bagai angin, menangkap tubuh Elsa ke dalam dekapannya. Usai kemenangan mutlak itu, Giles mengundangnya melihat latihan. Mata Elsa berbinar antusias. Tentu! Namun tarian indah Giles dan Celia seketika menyihir pandangannya. Namun hal itu membebani hatinya. Ia harus mencari cara lain yang lebih memukau untuk pertunjukan. Di tempat lain, kereta anak berumur 3 tahun menabrak gerbong bangsawan, memicu siksaan brutal. Bocah itu menangis memohon ampun, namun sang duke tanpa ampun memerintahkan anak buahnya mematahkan kakinya. Berhenti! Suara dingin itu menghentikan sang duk. Adrian muncul bersama anak-anak lainnya. Kakak, tolong aku, jeritnya. Sang duke tersenyum sinis. Bagus, bocah sialan ini merusak keretaku. Kau yang harus membayarnya. Teman-teman Adrian murka. Kau yang menabraknya. Amarah Duk meledak, bersiap memberi mereka pelajaran menyakitkan. Rakyat jelata berani melawanku, tangkap mereka. Para penjaga pun maju dengan senyuman iblis. Gelombang sihir dahsyat meledak dari tubuh Adrien. Dalam sekejap mata, seluruh penjaga itu tumbang tak berdaya. Sesaat sebelumnya, Elsa yang tertekan oleh tarian Giles dan Celia berasa tak sanggup mengalahkan mereka. Ia menemui Adrien untuk mencari strategi baru. Mereka pun bergegas ke pasar membeli peralatan pertunjukan. Namun sekelompok anak kecil mendadak memanggil Adrien. Ia pamit dengan tergesa-gesa meninggalkan Elsa sendirian. Usai berbelanja, langkah Elsa terhenti. Matanya terbelalak ngeri melihat kekacauan di depannya. Kenapa Adrien berseteru dengan bangsawan? Melihat bocah yang ditindas itu, Elsa langsung memahami situasi kelam tersebut. Sang duke mengangkat bocah itu dengan kejam. Bocah kurang ajar, kau tahu siapa aku? Amarah Adrien meledak tak tertahankan. Aura biru gelap yang mencekam menguar dari tubuhnya. Sepasang telinga kucing buas tiba-tiba muncul di kepalanya. Lepaskan dia! Duk itu mematung ketakutan. Kau ras manusia binatang? Hawa membunuh Adrien terasa sangat dingin. Peringatan terakhir, lepaskan dia. Namun di luar dugaan, Duk licik itu menodongkan pisaunya ke leher sang bocah. Maju, selangkah lagi, lehernya putus. Ancaman itu justru memicu aura monster Adrien makin mengerikan. Kau berani? Belum sempat sang Duk berkedip sentuhan maut, Adrien telah membekukan tubuhnya. Kesombongan bangsawan itu hancur seketika. Adrien mencengkeram lehernya mematikan. Sentuh dia seujung kuku, nyawamu taruhannya. Aku tak punya apapun untuk hilang, tak sepertimu. Pikirkan baik-baik jika kau masih ingin bernapas. Sang Duk bergetar ketakutan hingga ke tulang. Aura membunuh siluman ini sungguh pekat. Sang Duke panik dan langsung menyerah. Barulah cengkeraman maut Adrien terlepas. Ia bergegas memeriksa luka anak itu. Sambil terisak pilu, bocah itu merintih. Kakiku mati rasa. Adrien menggendongnya dan hendak pergi. Namun kasak kusuk warga mulai terdengar. Mengerikan sekali, ku dengar siluman itu pembantai berdarah dingin. Elsa, yang sejak tadi terdiam di kerumunan, seketika melangkah maju dan menggenggam erat tangan Adrien. Kita bawa anak ini pergi. Melihat masa menghalangi, Elsa membentak marah. Minggir kalian! Lautan manusia pun terbelah memberi jalan. Tak lama mereka tiba di sebuah panti asuhan. Mata Elsa terbelalak kaget. Inikah rumah bagi anak-anak malang ini? Di dalam kamar, Adrien mengobati pergelangan kaki anak itu. Melihat kelembutan luar biasa dari pria itu, hati Elsa ikut berdesir hangat. Terungkaplah kisah kelamnya. Terpisah dari klan sejak belia, Adrien dibesarkan penuh kasih oleh sang kepala panti. Di sini, identitas silumannya bukan rahasia, namun tak ada satupun yang membuangnya. Bocah itu pun terlelap. Mereka lalu menepi ke balkon. Adrien menelan ludah, takut Elsa akan menjauh setelah mengetahui wujud aslinya. Saat telinga kucingnya muncul, suhunya akan anjlok drastis. Siapapun yang menyentuhnya pasti membeku seketika. Dulu, perang berdarah berkecamuk antara manusia dan siluman. Kaum siluman akhirnya tumbang tak bersisa. Manusia ketakutan pada kekuatan buas alami mereka. Namun tatapan Elsa sama sekali tak menyeratkan ketakutan. Kaumnya hidup damai dalam bayang-bayang tanpa menebar dosa.
Elsa justru tersenyum manis. Kita ini teman kan? Bahkan dengan kekuatan itu, kau takkan mungkin menyakitiku. Mendengarnya, badai kecemasan di hati Adrian perlahan mereda. Ia sangat takut Elsa akan jijik pada darah silumannya. Namun reaksi hangat gadis itu sungguh di luar dugaan. Tiba-tiba pintu panti terbuka. Beberapa bocah kecil mengintip manja. Kak Adrian, menginaplah malam ini bersama kami. Adrian sangat paham pertunjukan mahasiswa baru adalah segalanya bagi Elsa. Demi latihan ia berniat menolak, namun Elsa bisa membaca tatapan cemas Adrian pada bocah yang terluka tadi. Elsa perlahan melepas genggamannya. Latihannya bisa ditunda. Aku akan kembali menyiapkan kostumnya dulu. Besok kita mulai. Gadis itu melambaikan tangan pada mereka. Menembus malam kembali ke akademi seorang diri. Ia sibuk mempersiapkan segalanya. Namun semalaman suntuk, sulamannya malah mirip ayam kalkun. Ada yang salah. Secerca ide melintas. Setelah jarum menari lincah, burung phoenix harapannya justru makin terlihat seperti kalkun raksasa. Rasa frustrasi nyaris menelannya hidup-hidup. Menghela napas panjang, ia menepuk pipinya. Kau pasti bisa, Elsa. Semangatnya kembali membara demi sang phoenix. Naas, jarum tajam menusuk jarinya hingga air mata menetes menahan perih. Di luar dugaan, Adrian muncul. Melihat jari gadisnya berbalut perban, sihir penyembuh langsung mengalir dari tangannya. Pria itu menggoda. Semalaman kau lembur hanya untuk menyulam ayam ini? Wajah Elsa seketika merah padam menahan kesal. Ini phoenix bukan ayam jago, elaknya. Namun lidahnya keluh saat mencoba mendeskripsikan rupa asli burung mitologi itu. Adrian mengusap puncak kepala Elsa dengan lembut. Tutup matamu, bayangkan wujud sang phoenix, bisiknya pelan. Gambaran burung suci itu langsung mengalir ke pikiran Adrian. Dalam sekejap, sulaman phoenix api yang megah pun tercipta. Elsa teringat anak-anak panti, patah saja jahitannya sempurna. Pasti dia sering menambal baju-baju mungil mereka, batinnya terharu. Berkat keajaiban sihir Adrian, kostum mahakarya itu rampung dalam hitungan detik. Latihan keras pun dimulai dari nol. Setelah memeras keringat siang dan malam, hari pembuktian itu akhirnya tiba. Ayah Elsa turut hadir. Sang duka kekaisaran agung itu menatap putrinya yang lain, Bella, dengan rasa malu yang luar biasa. Dada Bella naik turun menahan amarah. Ayah pikir aku mau begini. Ini semua gara-gara penyihir sialan itu, Elsa. Asal dia gagal juara 1, dia pasti ditendang dari akademi. Senyum licik dan penuh racun perlahan menghiasi wajah sang duk. Dia berpasangan dengan Adrian, jangan biarkan mereka menang, rengek Bella, memohon ayahnya menggunakan segala cara licik. Mata sang duke menajam. Nama Adrian sepertinya tak asing baginya. Ingatan memalukan di pasar saat Adrian mempermalukannya kembali berputar. Kilat kelam penuh dendam melintas di matanya. Sekali mendayung, Elsa hancur dan bocah sombong itu akan bernasib tragis. Di sisi lain, panggung utama telah bergemuruh. Namun ayah Elsa belum terlihat. Osius gelisah setengah mati menyuruh Kale mencari sang raja. Namun Kale tampak santai tanpa beban. Di permukaan panggung Akademi Sihir Kerajaan ini hanyalah ajang pamer bagi para orang tua wali. Padahal nyatanya ini adalah medan politik bagi para bangsawan dunia. Osius menepis keraguan, yakin sang raja pasti akan turun tangan. Ini adalah panggung penentuan bagi Elsa. Matanya menyapu ruangan, namun ketidakhadiran sang ayah membuat hatinya hancur berkeping-keping. Di manakah ayah Anda? Sementara itu 3 penguasa agung masih tenggelam dalam pusaran intrik politik. Tatapan Ozele gelisah. Pikirannya melayang jauh, sementara matanya terus mengawasi detik waktu yang berlalu. Pertunjukan sang putri segera dimulai. Bayangan bangku kosong, sang ayah menorehkan luka dalam di dadanya. Gilirannya hampir tiba, apakah ayah benar-benar mengabaikannya? Tiba-tiba panggung beralih ke tangan Giles dan Celia. Dalam sekali ayunan anggun, sihir Celia menyihir aula menjadi surga musim dingin yang memukau. Aura dingin itu mencekik napas Elsa. Ayahnya tak kunjung datang, membuat jantungnya berdebar kencang. Tiba-tiba senyum hangat Adrian menghampirinya. Mengapa wajah cantikmu murung? Godanya memecah keheningan yang menyesakan. Kau adalah ratu kegelapan yang agung, Nona Elsa. Jangan biarkan kerja keras kita berakhir sia-sia. Kata-kata itu menyulut kembali api semangat Elsa. Matanya kini memancarkan tekad baja. Meski ragunya sirna, sudut hatinya masih merindukan tatapan bangga sang ayah. Kini panggung memanggil mereka. Suara langkah menggema. Pintu terbuka lebar.
Sosok agung ayahnya membelah kerumunan, menepuk lembut kepalanya memohon maaf. Senyum mekar di bibir Elsa, ia bertekad menyajikan kejutan paling spektakuler untuk ayah tercintanya. Mereka melangkah anggun, melempar jubah dengan dramatis. Di sudut gelap, sang Duk tersenyum penuh kelicikan. Berbalut gaun sakral dari dunia lain, tarian pedang Elsa dan Adrien memancing gemuruh takjub penonton. Tarian suci itu menyihir setiap pasang mata. Aula kini diselimuti aura magis yang menggetarkan jiwa. Mata sang raja terbelalak. Sulaman burung feniks di gaun Elsa membangkitkan kepingan memori tentang mendiang istrinya. Sosoknya bagaikan reinkarnasi sang ratu masa lalu. Namun, sang Duk justru menunjukkan ketenangan yang mematikan. Waktunya telah tiba. Lewat satu isyarat rahasia, bawahan gelapnya mengeluarkan sebuah botol kaca misterius. Segel terbuka, melepaskan aroma menyengat yang beracun. Insting tajam Adrien langsung merasakan aura bahaya. Itu adalah ramuan pembongkar wujud manusia hewan. Telinga kucing menembus rambut Adrien, ini jelas jebakan licik. Napas Elsa tercekat melihat perubahan mendadak wujud pelindungnya. Tragedi gila apa yang sedang terjadi ini? Jika dibiarkan, identitas aslinya akan hancur. Saat pedang mereka beradu, Elsa berbisik pelan, "Ikuti alurku." Sang putri melepaskan sihir emas. Seekor burung feniks api suci mengudara, merampas seluruh perhatian penonton. Adrien segera menyadari Elsa mempertaruhkan segalanya untuk menciptakan ilusi sebagai pengalih perhatian. Tak mau kalah, ia membangkitkan pusaran sihir biru. Seekor naga raksasa mengaum, memonopoli pandangan semua orang. Namun mata tajam Blair yang terus mengawasi Elsa menyadari kepanikan di balik wujud baru Adrien. Sang ayah pun terpaku. Elsa segera menyadari konspirasi mematikan yang sengaja dirancang untuk menghancurkan mereka. Tepat saat itu, sang duka menyeringai iblis dan menunjuk tajam. Manusia, hewan sialan. Adrien menyadari sang dukelah dalang utamanya. Saat musuh menerkam, perisai suci turun mementalkan mereka semua. Blair maju bagai tameng baja, melepaskan sihir pelindung absolut demi majikannya. Selama ksatria penjaga masih bernapas, kalian takkan menyentuh putri. Sang Duk mengamuk, "Beraninya kau ikut campur." "Tangkap bocah itu!" teriaknya. Namun suara dingin menghentikannya. "Kaukah yang berani mengganggu?" Sang raja muncul murka. "Duke licik itu lekas menunduk. Hamba hanya menangkap manusia hewan penyusup di Akademi Suci ini. Hamba sarankan Anda juga menyingkirkan anak pembawa sial itu. Racun kata-katanya belum juga usai." Ia mengungkit kembali sejarah kelam. Pertarungan berdarah demi anak pembawa sial yang pernah membumi hanguskan benua. Legenda kejam itu memvonis sang anak pembawa sial sebagai akar kehancuran dunia di masa lampau. Hasutan berbisa sang Duke berhasil menyulut badai kepanikan dan amarah di antara para siswa. "Benar, usir iblis pembawa sial dan manusia hewan itu dari akademi," teriak Bella memicu amarah. "Omong kosong tanpa bukti," bentaknya. Namun dua raja lain masuk. "Ozel, kau tidak sedang melindungi putrimu?" "Duke Fedra benar, dua ancaman ini harus diusir." Tudingan tajam mereka mengarah tepat ke panggung. Akademi Suci ini adalah rahim bagi calon penguasa 3 negara. Apa sebenarnya niat busukmu? Rahang sang ayah mengeras tanpa bisa membantah. Kesunyian itu membuat Duke Fedra semakin mabuk keangkuhan. "Ini pasti jebakan Kekaisaran Aurelia," teriak Raja Gran yang menanti alasan untuk mengobarkan perang suci. Penaklukan anak pembawa sial ini adalah awal mula peperangan epik yang selalu diidamkannya. Adrien sadar garis miring, mereka hanya ingin menyebar fitnah. Garis miring, dia harus menemukan ramuan pelacak itu. Aroma menyengat di udara membimbingnya. Tatapannya langsung terkunci pada ramuan di sabuk pria itu. Dalam sekejap, garis miring Adrien mencekiknya dan merampas ramuan itu. Garis miring, ternyata kau pelakunya. Garis miring, repot sekali kau mengurus orang sepertiku. Blair terbelalak ngeri, itu ramuan terlarang. Beberapa siswi dengan mana lemah mulai jatuh pingsan. Benda terkutuk ini sangat mematikan bagi rakyat biasa. Blair segera menyegel ramuan itu dengan sihir. Kemarahannya meledak menatap sang Duk. "Beraninya kau memakai barang haram di tempat suci ini." Dengan jari mungil yang bergetar menahan amarah, garis miring Elsa berseru, garis miring. Sekarang terbuktikan, garis miring, siapa penjahat yang sebenarnya. Raja Gran mendecih sinis. "Hanya seorang anak pembawa sial, beraninya kau bersikap kurang ajar."
Ozel, begitukah caramu mendidik putrimu? Namun sang ayah justru mengelus lembut puncak kepala Elsa. Benar, garis miring, keberaniannya menentang tuduhan raja asing sungguh membuatku bangga. Garis miring, kau menyebutnya anak pembawa sial, garis miring. Tapi pernahkah dia membawa malapetaka? Raja Gran menuntut jawaban dari sang duk, namun pria itu hanya terbata-bata dalam kebisuan. Ozel melangkah maju. Putriku menyelamatkan rakyat negara lain di usia belia. Dia bukan hanya pahlawanku, tapi penyelamat kekaisaran Aurelian. Dia bukan anak kutukan, dia adalah bintang pelindung kekaisaran kami. Wajah Raja Gran langsung memerah menahan amarah. Jadi, kau berniat menantangku demi putrimu? Aura membunuh menebar, namun ayah Elsa bukanlah sosok yang bisa diremehkan. Hanya dengan satu jentikan jari, garis miring pasukan penyihir elit kekaisaran Aurelian muncul membelah bayangan. Di luar dugaan, garis miring Raja Kisha justru tersenyum santai. Garis miring, bukankah kita kemari hanya untuk menonton pertunjukan? Untuk apa repot-repot bertarung? Sikap santainya membuat semua orang terdiam konyol. Dia lalu merangkul kedua raja itu sebagai penengah. Sayangnya, garis miring akibat kekacauan ini, garis miring Elsa harus merelakan gelar juara pertama di festival akademi tersebut. Evaluasi sihirnya kembali menjadi beban pikiran. Di sisi lain, Ozius yang sedang berbelanja tak sengaja menabrak pengemis wanita yang kelaparan. Ozius tertegun sedih. Di bawah pemerintahan ayahku, ternyata masih ada rakyat yang menderita kelaparan. Wanita itu makan dengan sangat rakus, garis miring. Dia bahkan menyapu bersih 108 piring tanpa sisa. Setelah berterima kasih, garis miring wanita itu menyadari raut sedih Ozius, garis miring, dan penasaran dengan beban pikiran sang tuan muda. Ozius bercerita bahwa kakaknya sedang terpuruk, garis miring, akibat gagal meraih juara pertama di pameran akademi. Mata pengemis itu berbinar penuh rahasia. Ingatlah kembali kenangan manis kalian. Jawaban untuk menghiburnya ada di sana. Wajah Ozius langsung cerah seketika. Aku tahu apa yang harus kulakukan. Terima kasih banyak. Di taman, garis miring Elsa yang resah tiba-tiba dihampiri seekor kupu-kupu emas bercahaya. Garis miring perasaan hangat yang begitu familiar menyelimuti hatinya. Saat sayap emas itu hendak pergi, garis miring Elsa refleks bangkit dan berlari mengejarnya, menembus taman. Kupu-kupu itu hinggap di jari Ozius. Sang adik menggenggam tangan kakaknya dengan lembut. Aku bawakan kejutan spesial untukmu. Sebuah sapu tangan putih dilempar ke udara, membuat mata Elsa terbelalak penuh keajaiban. Itu adalah sapu tangan ajaib masa kecil mereka. Ribuan kupu-kupu cahaya berjatuhan, menyapu bersih semua kesedihan Elsa. Melihat senyum kakaknya kembali, garis miring Ozius menjentikan jarinya sekali lagi. Cahaya itu berubah menjadi gelembung kenangan masa kecil mereka yang indah. Garis miring Elsa benar-benar tersentuh. Elsa akhirnya menangis, garis miring mengaku bahwa gurunya memberikan nilai tak adil. Garis miring, jika tidak dievaluasi ulang, garis miring, dia pasti akan dikeluarkan. Ozius terkejut bukan main dan memutar otak untuk menolong kakaknya. Namun tiba-tiba sebuah suara misterius menyela mereka. Pengemis tadi duduk santai di atas pohon. Penyihir Khalil langsung pasang badan, tapi wanita itu mengabaikannya dan mendekati Ozius. Tuan muda, aku berhutang budi padamu. Biar aku yang mengurus masalah kakakmu ini. Tentu saja janjinya terdengar konyol. Sampai akhirnya garis miring pilar cahaya emas meledak menyelimutinya. Garis miring mengungkap wujud aslinya yang luar biasa mempesona. Rahang Kale seakan mau lepas. Kepala Akademi Monica telah kembali. Elsa dan Ozius ikut melongo kehabisan kata-kata. Di balik wajah remajanya, garis miring bersemayam kekuatan penyihir terhebat di seluruh benua. Monica langsung menyadari bakat murni Elsa dan menyatakan akan memujinya secara langsung. Elsa menunduk berterima kasih dengan mata berbinar. Di saat bersamaan, garis miring Guru Botak dan Bella tertawa licik merayakan kekalahan Elsa. Garis miring Bella terus mendesaknya untuk segera memecatnya. Tiba-tiba, garis miring Peri Lilin menyala terang membawa pengumuman. Garis miring, Kepala Akademi Monica telah kembali. Garis miring, semuanya berkumpul di altar langit sekarang. Malam ini dia sendiri yang akan menguji ulang bakat Elsa. Kabar mengejutkan itu membuat mereka berdua mematung. Apa? Sementara itu Elsa dan kelompoknya sudah melangkah menuju altar surgawi. Sebuah suara memanggilnya. Elsa menoleh melihat Blair dan Adrien berlari mendekat. Ia pun bergegas menjelaskan bahwa kepala sekolah Monica akan menguji ulang kekuatannya. Adrien membatin, Monica,
panjang umur dia. Pantas saja suara itu terdengar sangat familiar. Oh, Adrian kecil. Wanita itu menghampiri dan mengacak-acak rambut Adrian dengan gemas, membuat pemuda itu kesal. Ternyata Adrian adalah murid Monica. Dipimpin olehnya, mereka akhirnya menginjakan kaki di altar surgawi. Inilah tongkat sihir yang terbelenggu rantai, sebuah pusaka dari dimensi lain. Kepala sekolah akan menggunakannya untuk menguji sihir sang putri. Tongkat ini adalah peninggalan penyihir teragung sepanjang masa. Selama bertahun-tahun, tak ada satupun yang mampu menaklukkannya. Jika Putri Elsa mampu beresonansi dengan pusaka itu, berarti ia memiliki fisik istimewa yang sama dengan sang penyihir agung. Elsa melangkah maju. Saat tangannya menyentuh tongkat itu, aura dahsyat meledak. Elsa terbelalak. Bukankah ini energi spiritual? Ia menatap sekeliling, mendapati dirinya berada di dimensi lain. Seorang pria tampan muncul dan menggenggam erat tangannya. Namaku Agustin. Aku adalah seorang kultivator yang melintasi dimensi dari dunia kultivasi. Elsa menatap pria itu dengan takjub. Kau adalah penyihir agung legendaris itu. Dan kau juga seorang pelintas dimensi dari dunia kultivasi sama sepertiku. Agustin membenarkan dugaannya. Namun kini ia hanyalah sisa jiwa. Serpihan jiwanya juga bersemayam di dalam kitab kultivasi milik Elsa. Ia telah mengawasinya sejak Elsa menemukan kitab itu. Namun Agustin mengungkap sebuah rahasia yang jauh lebih mengerikan. Para pelintas dimensi ditolak oleh hukum dunia ini dan harus menghadapi ujian antara hidup dan mati. Mata Elsa membelalak ngeri. Bencana mematikan seperti apa yang harus ia hadapi nanti? Agustin mewariskan tongkat jiwa bintang, berharap pusaka itu menyelamatkannya dari ujian. Ia mengusap kepala Elsa dengan lembut. Baiklah nak, waktunya kau kembali. Cahaya menyilaukan meledak membuatnya menutup mata. Saat terbuka, ia sudah kembali ke akademi. Tubuhnya dan tongkat itu melayang anggun di udara. Mendadak tongkat itu hancur. Cahaya emas tanpa batas merasuk ke tubuh Elsa. Suara Agustin kembali bergema. Nak, tongkat jiwa bintang telah memilihmu sebagai tuan sejatinya. Pusaka ini akan mendampingimu seumur hidup. Terimalah cincin jiwa bintang ini. Saat kau butuh kekuatan, cincin ini akan memanggilnya. Cahaya pun meredup, diikuti memudarnya suara Agustin. Kepala sekolah Monica menyelamatinya dengan gembira. Bukan sekadar beresonansi, tongkat itu bahkan memilihmu sebagai tuannya. Sang guru dan Bella di bangku penonton menggertakkan gigi karena frustrasi. Keberuntungan konyol macam apa ini? Monica lalu mengumumkan secara terbuka bahwa evaluasi sihir Elsa mencapai tingkat tertinggi. Tingkat surgawi! Dia lalu tersenyum dingin dan menunjuk tajam. Morn, sebagai seorang wali kelas, kau terlalu ceroboh menilai bakat murid. Kau tak layak mengajar. Mulai hari ini kau diturunkan menjadi guru biasa. Morn jatuh tersungkur ke lantai. Wajahnya dipenuhi penyesalan mendalam. Elsa menerima ucapan selamat, namun hatinya tak tenang. Bayangan ujian hidup dan mati dari Agustin membuat jiwanya bergetar ketakutan. Mungkinkah itu ritual pengorbanan? Tiba-tiba Ozius berlari mendekat. Kakak, aku tahu kau pasti bisa. Namun sedetik kemudian wajahnya pucat pasi. Ia ambruk sebelum sempat menyelesaikan kalimatnya. Saat pertunjukan mahasiswa baru kakaknya, ia tak sengaja menghirup ramuan sihir. Akibatnya kutukan dalam tubuhnya meledak lebih cepat. Tabib terbaik kekaisaran pun tak berdaya. Tabib itu melirik sang putri penuh arti. Untuk menyelamatkan Ozius, akar masalahnya harus dicabut. Elsa sangat tahu satu-satunya cara menyelamatkan Ozius adalah dengan mengorbankan jiwanya sendiri. Ayahnya meninju dinding dengan keras, matanya menyala penuh niat membunuh. Pengawal, kerahkan seluruh pasukan. Satu peleton prajurit seketika muncul di belakangnya. Elsa tertegun, ayah mau pergi kemana? Pria itu menoleh dengan tatapan sedingin es. Siapapun yang melukai anakku harus membayar mahal. Elsa panik. Ayahnya berniat mengibarkan bendera perang melawan kekaisaran Grand. Ia menatap sang adik yang tak sadarkan diri. Untungnya kepala sekolah Monica muncul dan menyuruh Elsa menyusul ayahnya. Monica akan menjaga adiknya. Elsa pun bergegas berlari. Adrian baru ingin menyusulnya, namun Blair lebih dulu melangkah maju. Sebagai kesatria pelindungmu, izinkan aku menemanimu. Sementara itu di Kekaisaran Grand, sang Duk tengah bersujud di hadapan Raja. Raja Grand menghancurkan cangkirnya karena murka. Phaedra, itukah yang kau sebut ide brilian? Kau bukan saja gagal membuat kekacauan, tapi juga menghancurkan harga diriku di depan umum.
Namun, Sang Duk punya rencana cadangan. Ia membawa kabar baik untuk sang raja. Pangeran Kekaisaran Aurelian telah tumbang. Pikirkanlah peluang ini yang mulia. Ozius adalah pewaris tunggal Kekaisaran Aurelian. Jika terjadi sesuatu padanya, kekaisaran itu akan hancur tanpa penerus tahta. Raja Grand terdiam sejenak, lalu menyeringai licik. Sebuah kerajaan tanpa pewaris sudah pasti tak memiliki masa depan. Ia menepuk pundak Sang Duk, memerintahkannya mengawasi setiap pergerakan Kekaisaran Aurelian. Tiba-tiba pintu istana didobrak paksa dan seorang penjaga menerobos masuk dengan panik. Pasukan Kekaisaran Aurelian telah mengepung kita. Dua pria yang baru saja tertawa sombong itu seketika membeku. Wajah mereka pucat pasi, menahan keterkejutan luar biasa. Di luar, Ozel yang berbalut zirah baja memimpin pasukannya, memblokade total seluruh penjuru istana Grand. Raja Grand akhirnya keluar, dikawal ketat oleh pasukannya. Apa yang kau rencanakan dengan membawa pasukan sebanyak ini di tengah kegelapan malam? Bentaknya murka. Ozel menghunuskan pedangnya, mengarahkan bilah tajam itu tepat ke leher sang raja. Udara malam seketika terasa mencekik. Putraku, koma akibat ramuan terkutuk kalian. Seluruh nyawa di Kekaisaran Grand harus membayar mahal untuk ini. Mendengar itu, jantung Elsa berdegup kencang karena panik. Seumur hidup, belum pernah ia melihat ayahnya semurka ini. Raja Grand pun mengamuk. Lancang sekali kau mengarahkan pedang kotor itu kepadaku. Apa kau ingin memicu perang darah antar negara? Ekspresi Ozel justru semakin dingin mematikan. Kekaisaran Aurelian tidak pernah mundur dari perang manapun. Nyali Raja Grand menciut hebat. Ozel benar-benar iblis gila. Kekaisaran Grand sendirian pasti akan hancur lebur di hadapannya. Ia mengepalkan tangan, menekan egonya demi mencari jalan damai. Apa buktinya putra mahkotamu tumbang karena efek ramuan dari kami? Dia dikutuk. Ozel enggan berbasa-basi. Ia merangsak maju bagai kilat, menempelkan ujung bilah pedangnya semakin dalam ke leher raja. Raja Grand mundur ketakutan. Kalaupun itu ulah ramuan, itu semua murni ide gila Sang Duk. Kekaisaran Grand tidak ada hubungannya sama sekali. Duke Fedra dan putrinya terbelalak ngeri mendengar pengkhianatan sang raja. Dengan telunjuk gemetar, Raja Grand menunjuk lurus ke arah Duke. Penjaga, tangkap Fedra. Kesombongan Duk lenyap seketika, digantikan oleh permohonan ampun yang menyedihkan. Demi menyelamatkan kekaisarannya, sang raja rela menumbalkan Duk. Sang putri, Bella, yang buta akan krisis ini, tiba-tiba melompat maju dan berteriak histeris. Namun para penjaga langsung menyeretnya tanpa ampun. Raja Grand kemudian menitahkan bahwa garis keturunan keluarga Duk Fedra dihapuskan selamanya. Raja Ael bersiap menjatuhkan hukuman yang paling keji. Menyaksikan kekejaman itu, Putri Elsa membeku karena syok. Hukuman terberat adalah eksekusi paling mengerikan. Menyegel jiwa sang pendosa ke dalam siklus reinkarnasi penderitaan tanpa akhir. Ini adalah pertama kalinya ia melihat sosok ayahnya berubah menjadi iblis yang begitu kejam. Baginya, beliau adalah figur ayah penyayang namun tegas. Ia perlahan lupa bahwa pria itu bukan sekadar pelindungnya, melainkan seorang raja penguasa absolut. Dihadapkan pada bayang-bayang kematian pewaris tunggalnya, ia sanggup mengorbankan siapa saja. Tatapan raja sedingin es. Jika terjadi sesuatu pada putraku, hukuman Fedra hari ini barulah permulaan. Setibanya kembali di kekaisaran mereka, Elsa menatap kakaknya dengan hati hancur penuh kekhawatiran. Dia belum juga sadar, kepala sekolah Monica merenung sejenak. Meskipun kutukan ini sangat pekat, bukan hal yang mustahil untuk membangunkan Pangeran Ozius kembali. Secerca harapan menyentak Elsa. Ia buru-buru memohon cara agar bisa membangunkan sang kakak. Suku Biskin memiliki artefak suci penangkal kutukan yang mampu mematahkan sihir gelap itu. Mendengar kabar emas ini, relung hati Elsa dipenuhi sukacita luar biasa. Namun wajah Monica kian mendung. Kutukan Ozius memancarkan aura kematian. Ini adalah sihir laknat yang menggunakan roh penuh dendam kesumat sebagai perantaranya. Bahkan penyihir agung terkuat di benua ini takkan berkutik menghadapi aura gelap tersebut. Artefak suci itu hanya bisa meredakannya agar Ozius siuman. Misi paling krusial kita sekarang adalah memburu pusaka itu, bunga lili mimpi siang. Sayangnya pusaka itu tersegel di sarang suku Biskin, sebuah hutan mistis yang lokasinya menjadi rahasia abadi ras mereka. Sebuah ide cemerlang melintas di benak Elsa. Ia langsung menoleh penuh harap pada Adrien, namun pria itu hanya mendesah pahit. Terpisah dari klannya sejak kecil, ia benar-benar buta soal lokasi hutan mistis itu. Wajah ayahnya diselimuti kabut kelam.
Aku akan mengerahkan seluruh prajurit elit memburu hutan mistis. Aku pasti merebut bunga lili itu kembali. Ia menepuk lembut puncak kepala Elsa, menyuruhnya beristirahat, lalu melangkah pergi dengan aura mengintimidasi. Menatap punggung kekar ayahnya, Elsa membulatkan tekad untuk tidak berdiam diri. Selama beberapa hari, ia membongkar ribuan perkamen kuno dan menggali informasi rahasia bersama Adrian. Sahabat sejatinya pun ikut mengerahkan jaringan intelijen keluarga demi menemukan hutan mistis. Saat mereka bertiga menemui jalan buntu, sebuah suara tiba-tiba memecah keputusasaan. Gas dan Celia muncul membawa harapan. Izinkan kami meminjamkan kekuatan kami. Kehadiran mereka menyuntikkan kobaran semangat baru pada kelompok itu. Celia mengusulkan untuk membedah buku-buku perpustakaan, namun tatapan Elsa meredup. Kami sudah menggeledah setiap sudut perpustakaan selama beberapa hari ini. Celia memutar otak sejenak. Perpustakaan hanya menyimpan arsip resmi. Petunjuk aslinya mungkin tertidur di tempat yang jauh lebih gelap. Sebuah pencerahan menghantam ingatan Adrian. Ada sebuah tempat bernama Jalan Air Hitam. Itu adalah pasar gelap legendaris, sarang transaksi kotor paling berbahaya. Namun jaringan informasi di sana adalah yang paling absolut. Ancaman terbesarnya adalah kau takkan pernah tahu iblis macam apa yang sedang kau hadapi. Wajah Elsa seketika menegang. Seberbahaya apapun jalannya, jika ada setitik cahaya harapan, ia siap menerjangnya. Elsa dan para sahabatnya pun membulatkan tekad menembus bahaya pasar gelap. Semua orang di pasar gelap mengenakan jubah hitam kelam, memancarkan tatapan membunuh dari segala arah. Elsa menelan ludah. Tempat terkutuk ini 100 kali lipat lebih mengerikan dari dugaan mereka. Mereka harus bergerak secepat kilat. Adrian memandu mereka memburu sang informan legendaris berjuluk si tahu segalanya. Tanpa mereka sadari, kedai rahasia itu sudah mengintai tepat di belakang mereka. Seorang penyihir wanita telah menanti mereka. Elsa baru saja hendak membuka mulutnya, namun penyihir itu mengangkat tangan menghentikannya. Nona kecil, aku tahu isi hatimu. Letakkan tanganmu di atas bola kristal ini, dan takdir akan menjawab pencarianmu. Elsa menyentuh kristal itu, namun tak ada keajaiban yang terjadi. Sang penyihir tersenyum simpul. Dua insan harus saling berpegangan tangan. Adrian nyaris melangkah maju, tapi Blair dengan sigap menyerobot masuk. Setelah memantapkan hati, mereka bertanya tentang rute menuju hutan mistis. Cahaya menyilaukan meledak dari dalam kristal. Disusul sebuah suara bergema. Kecocokan mutlak! Sial, ternyata itu hanyalah artefak peramal jodoh murahan. Rombongan itu membeku dalam kebingungan. Mereka salah masuk kedai. Dengan panik, Adrian segera menarik teman-temannya keluar dari sana. Setelah menelusuri pasar gelap, mereka menemukan sang pialang informasi asli. Seorang kakek berambut perak duduk dengan aura misterius. Rahasia apa yang kalian cari anak muda? Elsa langsung mencecar soal hutan mistis. Mendadak tatapan lelaki tua itu menajam. Lancang sekali! Gebrakan mejanya menggelegar, membuat rombongan itu terkesiap. Bayangan gelap seketika menyelimuti wajah keriput sang kakek. Beraninya kalian mengusik ranah hutan mistis, nyawa kalian taruhannya. Blair dan Adrian sontak pasang badan, melindungi kelompok mereka. Lalu, apa maumu? Kakek itu menyalakan pipanya dengan tenang. Tentu saja, ini demi menjual informasi rahasia tingkat tinggi. Semuanya serempak memutar bola mata. Ketegangan tadi ternyata cuma taktik dagang murahan. Kakek itu lalu mengibaskan tangannya angkuh. Dialah penguasa jaringan rahasia pasar gelap. Bukan sekadar lokasi hutan mistis, ia bahkan memegang kunci jalur rahasia menuju ke sana. Secercah harapan benderang di wajah mereka. Akhirnya pencarian panjang ini membuahkan hasil. Namun kilat kelicikan memancar dari mata kakek itu. Mangsa empuk telah masuk perangkapnya hari ini. Rasanya berdosa jika tidak memeras habis harta mereka sekarang juga. Ia langsung mematok harga selangit untuk rahasianya. Namun Nona Elsa bukanlah gadis lugu yang bisa ditipu begitu saja. Baginya harta bukanlah masalah, tapi apa jaminan keaslian informasi itu? Sang kakek menunjuk ke atas dan sebuah kotak melayang perlahan. Di dalamnya tersimpan sebuah cermin kuno. Itulah pusaka legendaris, cermin kehampaan. Alat ini mampu meneleportasi penggunanya ke hutan mistis, namun syaratnya butuh mana klan manusia buas. Adrian mengendus permukaan pusaka itu. Benar saja, aroma pekat manusia buas menguar darinya. Melihat tekad membara mereka, kakek itu menyebutkan harga gila, 500 juta. Tak hanya koin, ia juga mengincar cincin jiwa bintang milik Elsa. Ia rupanya tahu pusaka itu telah memilih tuan mutlaknya.
Blair dan Adrien sontak menghunus senjata. Langkahi dulu mayat kami sebelum kau menyentuh cincin sang putri. Kakek itu menyeringnya remeh. Silakan pergi, masih banyak bangsawan lain yang menginginkannya. Kemarahan memuncak di dalam dada Elsa. Saatnya memberi pelajaran pada tua bangka serakah ini. Dengan senyum dingin Elsa mengibaskan tangannya. Batal, biar orang lain saja membelinya. Ia langsung memimpin pasukannya keluar dari kedai kotor itu. Namun sang kakek tetap angkuh. Pusaka ini adalah harga mati. Mereka pasti akan berlutut mengemis nanti. Namun Elsa telah menyusun rencana balasan mematikan. Rombongan itu sengaja menebar desas-desus menggemparkan di pasar gelap. Sebuah artefak suci klan manusia buas tersembunyi di kedai sang pialang. Mereka membesar-besarkan kekuatan tempur cermin itu. Keesokan harinya, saat si kakek dengan congkak menanti kedatangan Elsa untuk memohon, pintu kedai hancur ditendang. Sekawanan preman bersenjata kapak raksasa merangsek masuk dengan beringas. Serahkan artefak suci manusia buas itu sekarang. Biar kami yang menjaga pusaka itu. Wajah kakek itu pucat pasi. Mengapa geng kapak hitam tiba-tiba mengincar cermin teleportasi ini? Ketua berwajah barat itu menggebrak meja hingga retak. Kudengar pusaka ini menyimpan kekuatan dewa klan manusia buas. Serahkan padaku. Keringat dingin membasahi tubuh si kakek. Itu cuma cermin Alpina tempat. Kekuatan dewa dari mana? Preman beringas itu mencekik kerahnya, memaksa pusaka itu diserahkan. Karena si kakek bungkam, tubuh rentanya langsung dibanting menembus perabotan ruangan. Para kroconya mulai membongkar paksa seisi kedai, menghancurkan buku kuno dan ramuan berharga hingga berserakan. Si kakek meronta panik mencoba menghentikan kebrutalan mereka. Tiba-tiba sebuah suara anggun bergema. Dan ia melihat siluet Elsa tersenyum meremehkan. Bagaimana kalau pusaka itu dijual murah pada kami saja? Petir kebenaran menyambar benak si kakek. Ini semua ulah licik gadis itu. Elsa memasang wajah polos yang dibuat-buat. Astaga, kami baru dengar kabarnya dan langsung kemari. Si kakek terjebak dalam dilema mematikan. Cermin kehampaan kini bagaikan kutukan pembawa sial. Lebih baik melepaskannya. Elsa pun melempar tawaran sadis 10.000 koin emas. Si kakek serakah masih bersikeras menuntut 500 juta. Dengan dingin, Elsa menggelengkan kepalanya menolak harga konyol tersebut. Geng kapak yang menjadi pion sempurna Elsa semakin beringas mengancam nyawa kakek itu demi merebut cerminnya. Tak ada jalan keluar, ia terpaksa menelan kekalahan pahit ini atau 10.000 koin pun akan melayang sia-sia. Elsa merebut pusaka itu sambil melempar sekantung koin receh. Saat para preman mengepung, Elsa dengan tenang menyerahkan cermin pada Adrien. Pria itu mencengkeram cermin kuno dan menyalurkan gelombang mana raksasa miliknya. Cahaya suci seketika meledak membutakan mata. Saat seekor monster bayangan raksasa diam-diam mengawasi kedatangan mereka. Tanpa disadari, sebuah kutukan takdir yang jauh lebih mengerikan telah menanti.